Bab 1281 Fang Yu sangat marah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, tubuh Fang Yu menjauh seperti hantu, hanya untuk menghindari pisaunya. Namun, bilah tulangnya tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, tangan kanan Fang Yu terulur untuk memegang pedangnya. Hati Jenderal Hijau itu sedikit bergetar dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, Fang Yu sudah berdiri. Kakak, Qing Jiang mencoba yang terbaik dengan tangan kanannya, mencoba mengayunkan bilah tulangnya lagi dan menebas ke arah Fang Yu. Namun, sekeras apapun penggunaannya, bilah tulangnya tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan umat manusia bisa melampauinya? Ledakan, mata Fang Yu dingin, dan dia menjabat tangan kanannya dengan kuat. Bone Blade langsung hancur. Pemuda itu kehilangan kekuatannya, dan tubuhnya condong ke depan secara diam-diam. Fang Yu menggerakkan kaki kirinya ke belakang setengah langkah, mengepalkan tangan kanannya, semburan cahaya muncul, dan dia membanting ke depan. Pukulan ini mengandung amarah. Retak. Pada saat meninju, banyak retakan muncul di ruang sekitarnya. Ledakan. Detik berikutnya, pukulan ini mengenai dada Qing Jiang. Jangan. Jenderal muda itu merasakan kematian yang mendekat, namun hanya sempat menjerit. Saat ini, penyesalan muncul di hatinya. Itu meremehkan umat manusia di depannya. Begitu banyak persiapan yang tidak dilakukan sama sekali. Jika ia dapat memiliki waktu reaksi, ia pasti tidak akan menderita seperti ini. Boom! Hampir dalam sekejap, tubuh jenderal muda itu meledak di udara seperti semangka yang hancur. Dan tiga makhluk klan Sky Falcon di belakang mereka juga diperoleh kembali, dan mereka juga dicekik oleh pukulan yang tersapu berkeping-keping. Boom! Tanah di belakang, koridor, sel di sisi berlawanan, dan tanah yang lebih dalam, semuanya dibom dan runtuh pada saat itu juga. Di depan Fang Yu, ada lorong bawah tanah yang baru saja meledak dan panjangnya lebih dari 1 kilometer. Di saat yang sama, karena pukulan ini, seluruh penjara bergetar hebat. Banyak retakan muncul di dasar penjara. Su Changge, yang sedang menunggu di luar, mulai melihat ke depan ketika mendengar suara itu. Saat ini, sekelompok makhluk Sky Falcon yang menjaga gerbang berlari masuk. Bos, kamu harus diselamatkan. Su Changge sangat gugup hingga dahinya berkeringat, tinjunya mengepal. Di lantai 3 bawah tanah, Fang Yu melihat ke depan dengan tatapan kosong, lalu melirik tinjunya. Pukulan tadi keluar dengan amarah, dan dia tidak tahu kekuatannya. Tapi pada akhirnya, kekuatannya pasti melebihi Bengkong Kuan. Namun, makhluk kuat dari klan Sky Falcon itu dibombardir dan dibunuh, itu masih sedikit mengejutkannya. Dia awalnya mengira lawan setidaknya bisa menahan lebih dari satu pukulan. Fang Yu dengan cepat berbalik dan mengangkat Yuan Sanquan yang terluka parah dengan energi aslinya. Yuan Sanquan baru saja melihat pemandangan itu. Pada saat ini, meski tubuhnya telah mencapai momen yang sangat rapuh, matanya masih terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Itu adalah seorang jenderal muda yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar. Itu saja, terbunuh oleh pukulan. Bahkan tidak bergerak, terbunuh. Yuan Sanquan sedikit lesu, tidak dapat berbicara. Kamu boleh pergi, kata Fang Yu, kamu memerlukan perawatan segera. Petik 2. Tubuhku sendiri. Aku tahu betul bahwa itu tidak berfungsi lagi. Yuan Sanquan pulih dan berkata dengan susah payah. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk menyelamatkanku. Petik 2. Di penjara ini, banyak biksu sepertiku yang masih ditahan. Petik 2. Mereka telah ditahan, berjuang sejauh ini, dan mereka tidak mau menyerah kepada Sky Falcons. Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah untuk menyelamatkan mereka semua. Fang Yu menatap Yuan Sanquan, matanya sedikit berkedip. Biarkan aku mati di sini. Yuan Sanquan berkata dengan lemah. Jangan bawa tubuhku ke Jianer, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Fang Yu berkata dengan tenang, dan pada saat yang sama, tubuhnya terangkat ke atas. Wow, kecepatannya sangat cepat, bersama dengan Yuan Sanquan, yang mengangkat energi aslinya. Setelah beberapa detik, keduanya terbang bersama melintasi seluruh penjara. Nafas Fang Yu sangat kuat. Sekelompok makhluk Sky Falcon yang baru saja berkumpul, baru saja hendak berlari ke bawah tanah, bergegas ke tanah saat ini. Hanya dalam 10 detik,
hampir 400 makhluk elang langit berkumpul di alun-alun. Sayap di belakang mereka berkilat, dan terdengar raungan marah di tenggorokan mereka. Fang Yu bersiap untuk terbang ke udara. Namun, saat ini, paksaan yang mengerikan jatuh dari langit, menahan tubuh mereka masing-masing. Mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa mengangkat mata dan menatap sosok di langit. Pada saat ini, tubuh Fang Yu diselimuti cahaya keemasan, dengan aura mengerikan. Dengan merendahkan, dia memandang sekelompok makhluk suku Sky Falcon di bawah dengan mata menyipit, dan pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar. Meskipun aku tidak di sini, mereka sudah pulih. Fang Yu berkata dengan dingin, aku tidak tahu siapa yang memenangkanmu setahun. Tapi aku bisa memberitahumu itu sejak aku kembali. Kamu, jangan coba-coba melarikan diri. Bahkan jika ada makhluk abadi yang berdiri di belakangmu. Aku tidak bisa menahanmu, aku mengatakan apa yang kamu katakan. Saat berbicara, pedang salib emas yang berputar di pupil Fang Yu tiba-tiba meningkat. Wow, lebih dari 400 makhluk klan Sky Falcon berkumpul di bawah, tiba-tiba terbakar dengan api emas merah. Bising. Daging mereka yang angkuh tidak tahan sama sekali dengan nyala api sebesar ini, dan daging serta tulang mereka dibakar menjadi abu terbang bersama-sama. Apa? Lebih dari 400 makhluk dari klan Sky Falcon mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan tubuh mereka dengan cepat menghilang. Saat ini, banyak dari mereka tiba-tiba mengenali identitas Fang Yu. Tampaknya ini adalah ras manusia yang Raja minta dicari oleh Jenderal Kulit Hitam. Fang Yu, bising. Tanah alun-alun penjara dibanjiri emas merah, seperti lautan api. Setiap makhluk dari klan Sky Falcon tidak bisa lepas dari pembakaran Li Huo. Tubuh mereka semua terkunci, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Fang Yu tanpa ekspresi, menyaksikan adegan ini dengan dingin. Hampir 1 menit kemudian, alun-alun itu hangus, dan tidak ada makhluk elang yang terlihat. Adapun nafas dan auman mereka, lenyap sama sekali. Ada keheningan di sekitar. Fang Yu turun dari udara. Su Changge, yang telah menunggu di luar, pulih dan terbang menuju posisi Fang Yu. Masih ada lusinan biksu di penjara, saya akan menyelamatkan mereka semua, dan kemudian, menggunakan portal untuk mengangkut mereka kembali ke rumah saya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berangkat dan terbang ke bawah. Dia membuka sel di setiap lantai dan merobek cincin tembaga yang melingkari leher para biksu. Kelompok biksu ini telah mencapai batasnya, dan hampir semuanya pingsan pada saat cincin tembaga putus. Fang Yu mengumpulkan para biksu ini dan membuka portal. Lokasi Beidou nomor 101 masih berupa lahan terbuka. Namun saat ini, beberapa lubang diledakkan di sini. Di udara, sepasang sayap yang terbakar dengan api merah di punggung Honglian bergetar kuat, dan tornado api menyapu, meledak ke arah makhluk Sky Falcon terakhir di depan. Makhluk Sky Falcon ini berbeda dengan yang ada di penjara. Ada tulang seperti baju besi di tubuh mereka, dan tubuh mereka jauh lebih membengkak dari biasanya, tapi kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Inilah bentuk pertarungan sebenarnya dari makhluk Sky Falcon. Adapun kota penjara, tembakan Fang Yu terlalu keras, bahkan seorang pemuda senior, dia dibombardir sebelum dia bisa berubah menjadi bentuk pertempuran. Boom! Tornado api meledak di tubuh makhluk klan elang ini. Retak! Makhluk dari klan Sky Falcon mengeluarkan suara gemuruh. Wow! Menyelam Honglian gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang sayap membelah langit seperti bilah pedang, melewati makhluk elang langit ini. Makhluk Sky Falcon berdiri di tempatnya, nafas mereka menghilang. 2 detik berlalu, ledakan, tubuhnya langsung terbelah menjadi 2, meledak di udara. Akhirnya terselesaikan, Guren jatuh dari langit dan melipat sayapnya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Alisnya mengerutkan kening. Bukankah ini rumah besar Fang Yu? Mengapa ini menjadi ruang terbuka? Apakah dia menemukan tempat yang salah? Saat Gulian sangat bingung, ruang terbuka di depannya tiba-tiba menjadi ilusi. Lampu menyala. Guren tiba-tiba berdiri di depan pintu yang familiar. Pintu terbuka. Xiao Hong, Xiao Feng Chaim berlari keluar dari tengah dan memeluk paha Honglian. Guren belum pulih, wajahnya kusam. Nona Honglian, ini adalah lingkaran sihir yang digunakan Sister Win Chaim untuk melindungi kami, jadi Anda hanya bisa melihat tempat terbuka itu sebelumnya. Ye Sengsui keluar dari belakang dan menjelaskan dengan lembut. Petik 2 titik. Itu dia. Meski Guren masih belum mengerti, dia mengangguk. Xiao Hong, kenapa kamu kembali tiba-tiba?
Apakah itu tuannya? Xiao Fengling bertanya sambil mengangkat kepalanya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah portal tiba-tiba muncul di udara di belakangnya. Ledakan, sesosok terlempar keluar dari portal dan mendarat di tanah. Pria itu jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresi Ye Sengsui berubah, dan dia bergegas maju. Simpan, selamatkan tuanku. Murong Jian mendongak dan melihat orang-orang di depannya, dan berkata dengan susah payah. Tuan, Murong, meskipun mereka tidak bertemu berkali-kali, Ye Sengsui sekilas mengenali Murong Jian dan berseru. Setelah Murong Jian mengucapkan kata-kata minta tolong, dia tidak bisa menahannya lagi dan pingsan. Bairan berjalan keluar dengan cepat dari belakang, berjongkok, dan menyelidiki situasi Murong Jian. Nafasnya lemah, nafasnya tidak stabil, situasinya tidak terlalu baik. Bairan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Murong, dia meminta kita untuk menyelamatkan tuannya. Kata Ye Sengsui dengan wajah pucat. Di mana tuannya? Bairan bertanya. Sekitar sebulan yang lalu, saya mendengar berita. Sekte Ibu Kota Utara telah mengumpulkan kelompok biksu terkuat di Gunung Xiaodong. Ye Sengsui berkata dengan lembut, setelah kelompok biksu ini dikalahkan dan hidup. Semuanya dipenjara di distrik Tianlang, Ibu Kota Utara. Sekarang tampaknya Tuan Yuan dan Tuan Murong, termasuk di antara para biksu ini. Penjara, mendengar nama ini saja membuatku merasa terkejut dan tertekan. Kota penjara, Fang Yu telah pergi. Saat ini, Gulian di samping berbicara. Fang Yu, mendengar nama ini, wajah semua orang yang hadir berubah dan hati mereka bergetar. Nona Honglian, apa maksudmu? Ye Sengsui bertanya dengan nada kegembiraan yang tertahan. Fang Yu kembali dari ujung utara bersamaku. Dia sekarang berada di penjara. Kata Honglian sambil melihat ke arah Murong Jian yang koma di tanah, orang ini mungkin telah diselamatkan oleh Fang Yu. Singkatnya, dia akan segera kembali. Tuan benar-benar kembali. Saya baru saja bisa merasakan napasnya. Xiao Feng, Caim melepaskan tangannya yang memegang paha Honglian dan melompat kegirangan. Di sampingnya, Ye Sengsui, Bairan, dan Valet serta Zhao Zinan yang tidak ketinggalan, mendengar berita itu, dan batu besar yang telah lama ada di hatinya menghilang tiba-tiba, dan dia menghela nafas lega. Tuan Bai, bawa dulu Tuan Murong ke mansion untuk berobat. Kata Ye Sengsui. Oke, Bairan mengangkat Murong Jian dan berjalan ke dalam mansion. Nona Honglian, kamu juga harus didahulukan. Ye Sengsui berkata kepada Honglian lagi, kita berada di mansion bersama, menunggu Tuan Fang kembali. Guren mengangguk ringan dan mengangkat matanya untuk melihat ke depan. Tadi masih ada sebidang tanah datar yang luas di dekat sini, tapi sekarang rumah sebesar itu tiba-tiba muncul. Dia masih sedikit tidak responsif. Jika ruang terbuka tadi hanyalah lingkaran sihir ilusi, lalu kemana makhluk Sky Falcon yang dia bunuh tadi pergi? Xiao Hong, ini adalah susunan ruang ganda. Saat kamu melawan monster jelek itu tadi, itu sebenarnya terjadi di ruang independen lain. Xiao Feng Caim sepertinya tahu apa yang dipikirkan Honglian, dan berkata. Petik 2 titik. Gulian tidak tahu apa-apa tentang lingkaran sihir, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat ini. Aku butuh waktu sebulan untuk menyiapkan formasi besar. Jika Master kembali dan melihat, dia pasti akan memujiku, hehe. Xiao Fengling tertawa dan menoleh dan berjalan menuju mansion. Gulian berdiri di tempatnya, melihat sekeliling, matanya sedikit berkedip, dan berjalan ke dalam mansion. Pintu mansion perlahan tertutup. Bairan mengirim Murong Jian ke sebuah ruangan besar di sebelah barat mansion. Murong Jian sedang berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening, dan sudut mulutnya masih berlumuran darah. Sebagian dadanya cekung, dan sepertinya tulang dadanya hancur. Cederanya sangat serius. Tuan Bai, bagaimana kabar Tuan Murong? Ye Sengsui berjalan dari belakang dan bertanya. Bairan menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya serius, dan berkata, lukanya sangat serius, dan aku tidak memiliki keterampilan medis. Aku hanya bisa merawatnya ketika kakak Fang kembali. Ye Sengsui sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Namun kali ini, wajahnya berubah. Tuan Fang telah kembali. Ye Sengsui menggunakan teknik teleportasi di mansion untuk meninggalkan tempat itu. Pintu mansion terbuka lagi. Portal di depan gerbang terus-menerus mengangkut para biksu yang terluka parah. Sebanyak 47 orang, Fang Yu, Su Changge, dan Yuan Sankuan,
yang mendukung mereka dengan energi yang menyebalkan, akhirnya keluar dari portal. Tuan rumah, lonceng angin kecil itu langsung menukik, memeluk leher Fang Yu di udara, dan membenamkan kepalanya di dadanya. Tuan Fang, Anda kembali. Ye Sengsui membungkuk dalam-dalam dengan senyuman di wajahnya. Saudara Fang Yu, Zhao Zinan juga menjulurkan kepalanya dari gerbang dan menatap Fang Yu. Fang Yu mengangguk memberi salam, lalu berkata, saya tahu Anda pasti memiliki banyak keraguan, dan saya juga memiliki banyak keraguan. Tetapi hal-hal ini akan dibahas nanti. Sekarang, biarkan semua yang terluka dikirim masuk. Petik 2. Ini adalah Ye Sengsui memandang Yuan Sankuan yang melayang di udara di samping Fang Yu. Yuan tua, Fang Yu berkata dengan mata dingin, saya terlambat selangkah, dan cederanya agak serius. Saya harus merawatnya terlebih dahulu. Orang lain yang terluka, pertama-tama Anda satukan mereka di satu tempat, lalu saya akan memeriksa kondisinya. Setelah berbicara, Fang Yu meletakkan lonceng angin kecil centil di pelukannya ke tanah, lalu berjalan ke dalam mansion bersama Yuan Sankuan. Su Changge, Ye Sengsui, dan lainnya bekerja sama untuk mengangkut 47 biksu yang terluka parah ke mansion. Fang Yu membawa Yuan Sankuan ke lantai 2 bangunan bambu. Di salah satu kamar, dia meletakkan Yuan Sankuan di tempat tidur. Pada saat ini, Yuan Sankuan pingsan dalam keadaan koma, napasnya sangat lemah, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Selain tulang dada yang hancur total, terdapat berbagai luka di sekujur tubuhnya yang sangat parah. Sedangkan untuk tubuhnya, Fang Yu menyelidikinya sedikit dengan indera spiritualnya, yang sangat mengejutkan. Ada banyak kerusakan pada meridian di seluruh tubuh, dantiannya tertusuk, dan perbaikannya hampir hilang. Di saat yang sama, ada nafas samar berwarna biru kehijauan yang mengalir di pembuluh darah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Yuan Sankuan belum terselamatkan. Ini bukanlah luka yang bisa diselamatkan dengan keterampilan medis atau obat mujarab. Cedera di tempat kemaluan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Fang Yu merasa masih bisa diselamatkan karena pengalaman sebelumnya. Terakhir kali, kondisi Huaixu kritis, jadi dia menggunakan Eye of Insight untuk membalikkan waktu di area kecil, sehingga mengembalikan tubuh Huaixu ke masa lalu. Cara ini tidak sulit dalam pengoperasian sebenarnya. Selama masih ada nafas, tidak perlu menyentuh hukum kehidupan. Oleh karena itu, Yuan Sankuan masih bisa diselamatkan. Fang Yu tidak membuang waktu dan membuka matanya. Tapi ketika dia akan mulai menggunakan hukum waktu, sebuah suara terdengar dari telinganya. Petik 2. Saya masih harus mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak menyentuh hal-hal seperti hukum waktu. Itu suara malas Li Huoyu. Mengapa? Fang Yu bertanya. Siklus sebab akibat, Anda menggunakan hukum waktu untuk menyelamatkan orang hari ini, dan hukum waktu mungkin merampas beberapa hal dari Anda di masa depan, ini tidak mungkin dihindari. www.novelringan.com Kata Li Huoyu, sederhananya, seperti meminjam itu sama, waktu meminjam selalu dilunasi. Petik 2. Untuk masalah sepenting itu, kenapa kamu tidak membicarakannya ketika aku menggunakan hukum waktu terakhir kali? Fang Yu mengerutkan kening. Pada saat itu, kamu menyelamatkan seseorang yang lebih penting bagimu. Aku bilang itu tidak ada gunanya. Li Huoyu berkata, lagi pula, aku pikir kamu akan menggunakannya paling banyak sekali, tapi... Singkatnya, aku harus mengingatkanmu. Petik 2. Seberapa serius konsekuensinya? Fang Yu bertanya dengan mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakan seberapa seriusnya, tetapi semakin sering Anda menggunakannya, semakin tinggi tingkat keparahannya. Li Huoyu berkata, tidak apa-apa untuk menggunakannya sekali, tetapi jika Anda menggunakannya 2 kali. Saya tidak merekomendasikannya. Fang Yu memandang Yuan Sankuan di tempat tidur, dan napasnya menjadi lebih ringan dan lemah. Tergantung pada situasinya, sepertinya dia akan mati sepanjang waktu. Bayar utangnya, dan saya akan melakukannya membicarakannya nanti. Aku berjanji pada orang lain, aku harus melakukannya, kata Fang Yu. Saya pikir Anda akan menyesalinya nanti. Li Huoyu berkata pelan, itu benar-benar tidak perlu. Saya tidak akan menyesalinya, Fang Yu berkata dengan ringan. Saat berbicara, pedang salib emas di mata Fang Yu mulai berputar perlahan. Cahaya redup menutupi tubuh Yuan Sankuan. Pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam. Bas, momen ketika pedang salib emas terbalik,
juga melambangkan bahwa waktu milik Yuan Sankuan sedang berbalik dalam jangkauan yang diselimuti cahaya. Depresi di dada Yuan Sankuan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membuat suara "kakak" yang tajam. Selanjutnya, ada tusukan area kemaluan dan pecahnya meridian di tubuh. Pedang salib emas di mata Fang Yu berputar semakin cepat, kemudian mencapai titik kritis tertentu, dan tiba-tiba berhenti. Dia memulihkan kondisi fisik Yuan Sankuan di tempat tidur 1 jam yang lalu. Saat ini, kondisi fisik Yuan Sankuan masih memprihatinkan, namun tidak mengalami luka yang fatal. Setidaknya, ki biru dalam darahnya, meridian yang rusak, dan dantian yang tertusuk, semuanya telah pulih. Dan tubuh yang terluka oleh cincin tembaga itu dalam waktu lama hanya dapat pulih setelah jangka waktu penyembuhan tertentu. Fang Yu menutup mata wawasannya, menghela nafas lega, dan membangunkan Yuan Sankuan dengan kesadaran spiritualnya. Bagi Yuan Sankuan, ingatannya telah kembali ke 1 jam yang lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, Fang Yu harus menjelaskan sedikit kepadanya. Setelah Yuan Sankuan bangun, melihat Fang Yu di depannya, matanya melebar, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Fang Yu menjelaskan kepada Yuan Sankuan apa yang dia lihat dan alami kemudian. Maksudmu, kamu akan mati, dan aku dikembalikan ke keadaan seperti 1 jam yang lalu. Mata Yuan Sankuan terbuka lebih lebar, tidak percaya bahwa metode seperti itu masih ada di dunia. Membalikkan waktu, bukankah ini metode yang bisa dikuasai peri dalam legenda? Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi inilah kebenarannya. Jika kamu melihat Murongjian nanti, kamu bisa bertanya padanya, kata Fang Yu. Petik 2. Apakah aku berhasil menyelamatkannya? Yuan Sankuan menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya. Yah, ketika aku tiba, kamu baru saja memindahkannya secara paksa keluar dari penjara, kata Fang Yu. Petik 2. Itu bagus, aku akhirnya tidak kehilangan mukaku sebagai seorang master, kata Yuan Sankuan sambil menyentuh janggut di dagunya. Fang Yu berpikir sejenak, mengambil bangku bambu dari belakang, dan duduk di depan tempat tidur Yuan Sankuan. Saya perlu tahu apa yang terjadi tahun ini, Fang Yu berkata dengan wajah serius. Yuan Sankuan terkejut sejenak, lalu bertanya, saya ingin bertanya juga, mengapa kamu menghilang selama setahun? Jika Anda berada dalam pertempuran di ibu kota utara, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Aku pergi ke ujung utara, dan apa yang terjadi setelahnya agak rumit. Fang Yu berkata dengan ekspresi basah kuyup, pokoknya, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi tahun ini. Tahun ini, ada terlalu banyak hal, saya kira saya tidak akan bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam, kata Yuan Sankuan. Kalau begitu kamu jawab pertanyaanku, kata Fang Yu. Petik 2. Ya, Yuan Sankuan mengangguk. Kapan ras alien ini mulai terbangun dalam jumlah besar? Fang Yu bertanya. Sebelum Fang Yu memasuki ujung utara, meskipun ada juga ras asing yang hendak berpindah-pindah, bagaimanapun juga, tidak ada wabah skala besar, hanya kemunculan satu lokasi, dan mereka pada dasarnya dilenyapkan oleh Fang Yu. Sejumlah besar kebangkitan, mungkin 8 bulan lalu, atau bahkan lebih awal. Yuan Sankuan mengerutkan kening, situasinya agak kacau pada saat itu. Karena peremajaan energi spiritual, lingkaran seni bela diri di semua wilayah mengadakan apa yang disebut konferensi seni bela diri. Pisahkan status kekuatan utama, jadi, tidak ada yang memperhatikan bahwa ras alien terbangun secara diam-diam. Sampai mereka memulai pembantaian, wilayah utama tidak bereaksi. Tidak ada yang menyadarinya, bukankah ada peringatan dari Gioping the Sky? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Coba lihat sekilas Tianju. Yuan Sankuan terkejut sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda tidak mengatakan bahwa saya lupa bahwa ada organisasi ini di Beidou, sepertinya organisasi itu telah menghilang tahun ini. Menghilang, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dengan melihat sekilas ketinggian langit, kita pasti bisa memantau perubahan yang terjadi di dunia, tapi Gioping tidak mengeluarkan peringatan, jika tidak akan berhenti di situ. Bai Konggu, Fang Yu menyipitkan mata dan menyebutkan nama itu di dalam hatinya. Namun, anomali di sisi Piping Heaven dan Bai Konggu. Anda bisa mengesampingkannya dulu, lalu menyelidikinya. Kekhawatiran terbesar Fang Yu, hanya satu. Di mana ras alien ini muncul? Yuan tua,
tahukah kamu di mana ras alien ini muncul? Fang Yu bertanya. Yuan Sankuan mengerutkan kening, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, ini sungguh aneh. Pada awalnya, ketika alien mulai menyerang kita, saya pikir itu hanya fenomena terisolasi di ibu kota utara. Akibatnya, situasi yang sama terjadi di semua wilayah utama dalam beberapa hari terakhir, menghadapi invasi dan serangan asing, dan banyak korban jiwa. Sejak saat itu, kami tiba-tiba menemukan bahwa begitu banyak ras asing telah muncul. Fang Yu tidak berbicara, tapi dia berpikir dengan dagunya. Dari mana alien ini berasal? Kemungkinan besar adalah 37 lokasi itu. Tapi Fang Yu bertanya-tanya bagaimana mereka muncul dalam jumlah besar, dan apakah ada hal aneh yang terjadi selama waktu itu. Fang Yu menanyakan keraguan di dalam hatinya. Hal-hal yang aneh, sejauh ini. Tapi menurutku, setelah kemunculan sejumlah besar ras alien itulah banyak perubahan terjadi antara langit dan bumi. Yuan Sankuan berkata, misalnya, pohon yang menjulang tinggi setinggi gunung bahkan lebih besar dari beruang, Gao Guo, hal-hal yang bertentangan dengan kognisi sebelumnya sering muncul dalam setahun terakhir. Satu pertanyaan lagi, kenapa kamu kalah begitu cepat? Fang Yu mengerutkan kening, setelah auranya pulih, kekuatan kultivator ras manusia telah meningkat pesat, dan jumlahnya juga banyak. Aku baru saja bertarung melawan ras alien ini, dan aku merasa kekuatannya sama. Dari segi kuantitas, itulah yang kamu rasakan. Yuan Sankuan mau tidak mau menyela kata-kata Fang Yu dan berkata, misalnya, Sky Falcons yang menempati ibu kota utara, mereka biasa dan elit, setidaknya lebih dari 50.000. Dengan para elit ini, kekuatannya bisa setara dengan biksu biasa di alam yin dan yang. Pikirkanlah, bahkan jika auranya pulih, akankah ada lebih dari 50.000 biksu yin dan yang di dunia seni bela diri ibu kota utara? Apakah kamu yakin ada 50.000 makhluk celestial Falcon setingkat ini? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Pada dasarnya itu pasti. Yuan Sankuan menjawab dengan tegas, ada 9 wilayah utama di ibu kota utara, dan setiap wilayah tersebar dengan ribuan elang elit, sedangkan wilayah tengah memiliki total 10.000. Ini lebih kuat dari elit, apa namanya? Fang Yu terus bertanya, 4 jenderal, hitam dan putih, merah dan hijau. Karena itu, Yuan Sankuan memiliki kebencian dan kemarahan di matanya. Para tetua paviliun pemotong naga menderita banyak korban dalam pertempuran Xiao Dongshan, semua berkat salah satu dari mereka. Jenderal Merah, pertarungan aslinya, pada dasarnya seri. Meskipun lawannya memiliki jumlah orang yang banyak, ras manusia yang mengumpulkan biksu tertinggi Daxilin dan Xiao Dongshan juga memiliki efektivitas tempur yang kuat. Namun, begitu Jenderal Merah tiba, situasi segera berubah menjadi lebih buruk. Monster ini gelombang www.novelringan.com gelombang hampir menyapu bersih formasi kelompok biksu top dari berbagai sekte, melukai puluhan orang secara serius. Setelah gelombang itu, kekalahan pun terjadi. Jenderal Merah, karena kamu mengatakan bahwa kekuatan elit ada di negara bagian Yin Yang, maka Jenderal Merah ini. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Saya tidak bisa menjelaskannya, itu memberi saya perasaan sangat kuat. Yuan Sankuan masih memiliki keterkejutan di matanya dan berkata, jika Anda bersikeras menggunakan alam biksu manusia, saya pikir kekuatannya setidaknya berada pada tahap akhir bencana. Itu adalah puncak hidup dan mati. Puncak hidup dan mati. Fang Yu terkejut. Saat dia menyelamatkan Yuan Sankuan, jenderal muda yang dia hadapi berada pada level yang sama dengan Jenderal Merah. Tapi, aku merasa sangat lemah. Itu menghilang dengan satu pukulan. Makhluk Sky Falcon ini tidak terlalu mengancam dalam bentuk normalnya. Setelah bentuk pertarungan diaktifkan, seluruh tubuh mereka akan menjadi berbeda, dan aura mereka akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Yuan Sankuan melanjutkan, selain itu, kecepatan mereka sebagai ras asing baik tubuh maupun dagingnya terlalu tirani, dan jumlahnya sangat banyak. Ini cukup terkendali bagi kami para biksu, dan merupakan hal yang paling sulit untuk dihadapi. Jadi masih ada bentuk pertarungannya. Kalau begitu, pemuda itu dibunuh olehku sebelum dia sempat menunjukkan bentuk pertarungannya. 400 atau lebih seharusnya sama. Fang Yu berkata dalam hatinya. Pertanyaan terakhir, sudahkah kamu menghitung berapa banyak makhluk yang ada di suku Sky Falcon? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Ketika kami berada di aliansi alam Zongmen,
kami memiliki perhitungan kasar, ukuran Sky Falcon Clan setidaknya berjumlah 200.000, dan sekitar 50.000 di antaranya adalah elit. Sedangkan untuk elit, saat ini kita hanya mengenal 4 jenderal. Saya tahu apakah ada keberadaan lain dengan level yang sama, kata Yuan Sankuan. 200.000. Fang Yu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, itu tidak terlalu besar. Jumlahnya dihancurkan oleh jumlah manusia kita. Kuantitas bukanlah kuncinya, kuncinya adalah kekuatan tempur, kata Yuan Sankuan. Menurutku masalahnya tidak besar. Fang Yu berpikir sejenak, berdiri, aku harus melihat yang lain terluka. Cedera seperti ini, tidak mudah untuk disembuhkan. Yuan Sankuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan dalam lingkaran tembaga suku Tianfal, seperti pengekangan khusus dari biksu manusia, sepenuhnya menekan energi sebenarnya, dan menyebabkan kerusakan besar pada meridian, kerusakan. Jangan khawatir, saya kenal seseorang dengan keterampilan medis yang hebat, Dotiah, tepatnya bukan orang. Fang Yu berkata, singkatnya, ada cara untuk membuatmu pulih lebih cepat. Setelah pemulihan, apa yang akan kita lakukan? Yuan Sankuan bertanya dengan ekspresi aneh menatap Fang Yu. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalahkan kembali klan Sky Falcon. Mendengar kata-kata ini, mata Yuan Sankuan berkedip dan tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi dia sangat bersemangat. Ketika dia dikurung di penjara, berkali-kali membayangkan bahwa suatu hari di masa depan, dia akan memberikan waktu untuk melakukan serangan balik terhadap elang sialan ini. Namun, idenya saat itu hanyalah fantasi belaka dan tidak ada harapan sama sekali. Tapi sekarang, dia tahu betul bahwa pria yang berdiri di depannya mungkin akan membiarkan waktu serangan balik tiba. Dia memiliki kesempatan untuk mengikuti Fang Yu, untuk membalaskan dendam teman-teman yang sama yang telah meninggal. Kamu istirahat dulu, aku keluar, kata Fang Yu. Yuan Sankuan mengangguk dan segera mulai bermeditasi. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan apapun yang dia ingin kembangkan. Kapanpun Anda ingin mundur, mundurlah untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda tidak mau, jangan mundur. Untungnya, bakatnya bagus, dan latihan berputar seperti ini masih menjadikannya biksu terbaik. Tapi sekarang, dia serius. Dia ingin segera memulihkan tubuhnya, memukuli Heavenly Falcons dengan keras, dan melampiaskan keluhan yang dia alami selama setengah tahun. Setelah meninggalkan kamar Yuan Sankuan, Fang Yu pergi ke tempat di mana 47 biksu yang terluka parah berkumpul. Setelah pemindaian singkat, saya menemukan bahwa kondisi para biksu ini pada dasarnya sama dengan Yuan Sankuan. Semua terluka karena cincin tembaga, dan tubuh dalam kondisi lemah. Situasi ini tidak mengancam jiwa untuk saat ini, sehingga tidak diperlukan perawatan darurat. Sedangkan untuk Murongjian, Fang Yu memeriksa dan memulihkan luka di dadanya. Saya optimis dengan orang-orang ini, saya akan keluar sebentar. Fang Yu berkata pada Ye Sengsui. Baik, Tuan Fang. Ye Sengsui menjawab dengan hormat. Bos, kamu mau pergi kemana? Aku ikut denganmu, kata Su Changge. Tidak, aku hanya akan mencari dokter jenius dan segera kembali, kata Fang Yu. Setelah meninggalkan mansion, Fang Yu langsung menuju lokasi kura-kura tua itu. Mereka yang terluka membutuhkan perawatan. Meskipun Fang Yu dapat membantu mereka pulih, dia tidak punya banyak waktu. Dari mulut Yuan Sankuan, dia benar-benar mengetahui situasi saat ini di Beidou. Namun informasi itu tidak cukup. Fang Yu ingin memahami seluruh situasi musim panas sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Di masa lalu, informasi ini hanya dapat dikumpulkan dengan mengunjungi Biro Tianju. Tapi sekarang, jelas ada yang salah dengan Gioping. Adapun Bai Konggu, ketika Fang Yu meluangkan waktu, dia harus menyelidikinya. Singkatnya, Fang Yu punya banyak hal. Untuk perawatan yang terluka, hanya kura-kura tua yang lebih profesional yang bisa membantu. Segera, Fang Yu datang ke ruang Lao Gui. Setelah lingkar terakhir kali, dunia kecil Lao Gui yang indah menjadi sedikit berantakan. Namun kini, jejak yang ditinggalkan saat itu telah pulih. Ngomong-ngomong, 1 tahun telah berlalu, kata Fang Yu sepenuh hati. Hingga saat ini, ia masih belum terbiasa dengan masalah kali ini. Sama seperti kembali ke mansion tadi. Dia selalu merasa bahwa dia baru melihat Ye Sengsui dan yang lainnya kemarin atau bahkan setengah hari yang lalu.
Tapi mata Ye Sengshui dan yang lainnya menatapnya, tetapi mereka bersatu kembali setelah lama absen. Perbedaan ini sangat aneh. Sebelum Fang Yu berjalan ke gua tempat kura-kura tua itu biasa mengeluarkan obat, dia mendengar suara di dalam. Nak, izinkan aku menyiapkan kombinasi licorice dan Sanlian Xiao. Aku akan menggunakannya di sini, kata Lao Gui. Segera siap, Tuan, kata Qin Yao. Menguasai. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar judul ini. Lalu dia berjalan ke dalam gua. Lao Gui melihat sekilas Fang Yu, dan tampak tertegun dan tidak bergerak. Tuan, sudah selesai, saya akan memberikannya kepada Anda. Qin Yao berbalik dari tempat yang lebih dalam, memegang toples obat. Melihat Fang Yu, dia juga tercengang. Fang, Tuan Fang. Qin Yao bereaksi cukup cepat, berteriak kaget, dan berjalan menuju Fang Yu dengan cepat. Kura-kura tua itu mendengus dingin, menoleh dan terus memainkan obat di tangannya, dan berkata, aku menghilang selama setahun tanpa bisa dijelaskan, bersembunyi dari ras asing. Ceritanya panjang. Fang Yu berkata tanpa daya, aku datang kepadamu karena aku ingin meminta bantuanmu jika aku punya sesuatu. Tuan Fang, duduklah dulu. Qin Yao berjalan, mengenakan jaket kain. Tidak perlu, kata Fang Yu. Jika tidak terjadi apa-apa, pergilah ke pintu. Kura-kura tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam seperti orang tua biasa. Fang Yu mengetahui karakter kura-kura tua itu dan langsung menjelaskan situasi di luar. Biarkan aku keluar untuk berobat. Tidak, kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya, saya sudah bertahun-tahun tidak pergi dari sini. Kalau begitu aku akan mengirimkannya. Fang Yu bertanya, bahkan tidak lebih baik, menurutmu aku ada di sini apa? Lao Gui menatap Fang Yu, dan berkata, dokternya baik, bagaimana bisa kamu tidak menyelamatkannya? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kura-kura tua itu mendengus dingin dan berkata, aku hanya ingin hidup lebih lama. Sekarang ras asing merajalela di luar, kamu tidak tahu, aku tidak terbang seperti kamu. Petik 2, aku harus melindungi kamu baik-baik saja, kata Fang Yu. Bisakah kamu berdiri di sampingku 24 jam? Penyu tua bertanya, ini jelas tidak mungkin, tapi aku punya orang lain, kata Fang Yu. Jangan bicara, aku tidak percaya orang lain. Kura-kura tua itu melambaikan tangannya. Kamu, Fang Yu menyipitkan mata, baru saja hendak berbicara. Tuan Fang, jangan bertengkar. Qin Yao melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera berkata, saya bersedia keluar dan merawat para biksu itu, bukan Anda. Fang Yu memandang Qin Yao. Baiklah, Tuan Fang, percayalah padaku. Saya telah belajar dengan guru untuk waktu yang lama, dan saya telah menguasai cukup banyak, kata Qin Yao. Fang Yu menatap langsung ke arah Qin Yao, sehingga wajah Qin Yao memerah dan menundukkan kepalanya. Fang Yu memandangi kura-kura tua itu lagi. Gadis ini memiliki bakat luar biasa dan jenius dalam mempelajari kedokteran. Lao Gui berkata, jika dia ingin keluar, pergi saja, tapi kamu juga harus melindungi integritasnya. Jika terjadi kesalahan, kita akan memutuskan persahabatan kita. Kata-kata Lao Gui gelombang www.novelringan.com gelombang dapat dianggap setuju untuk membiarkan Qin Yao keluar untuk menyelamatkan orang, dan pada saat yang sama mengkonfirmasi keterampilan medis Qin Yao. Kalau begitu, baiklah, kalau begitu aku akan membawanya keluar, kata Fang Yu. Kura-kura tua itu tidak banyak bicara. Qin Yao menggigit bibir merahnya, ekspresinya sedikit bersemangat. Meskipun saya sangat senang belajar keterampilan medis di sini bersama penyu tua. Tapi dia sudah lama tidak keluar, dan dia tidak melihat dunia luar. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk keluar, dan membantu Fang Yu, dia tentu saja sangat bahagia. Qin Yao buru-buru berjalan kembali ke gua, lalu menggantungkan tas penyimpanan dan berjalan ke sisi Fang Yu. Tuan, jika saya tidak mengerti apapun, saya akan menghubungi Anda dengan perdebatan misteri. Harap ingat untuk membalas saya. Qin Yao berkata kepada Lao Gui lagi, dan, jika aku tidak ada di sini, kamu harus menjaga tubuhmu. Baiklah, kamu akan segera kembali. Kenapa kamu banyak bicara? Kura-kura tua itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Qin Yao tersenyum ringan, menoleh ke arah Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, kita bisa pergi sekarang. Ya, Fang Yu menjawab, ... Pada saat ini, lihat sekilas ke langit. Da Wei, yang kehilangan lengannya, berlari ke lobi dengan banyak keringat dan berlutut di tanah.
Karena dia tidak memiliki lengan, sebenarnya separuh tubuhnya menempel langsung ke tanah, yang terlihat aneh. Makhluk klan Sky Falcon di kedua sisi tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi? Hei Jiang sedang duduk di posisi atas dan bertanya dengan dingin. Hei, Tuan Hei, Fang Yu yang kamu cari, telah kembali. Da Wei gemetar. Oh, Hei Jiang tidak terlalu bersemangat, tapi pupil rampingnya bersinar dingin, menatap Da Wei, dan bertanya, di mana menemukan jejaknya. Petik 2 titik titik titik. Penjara, jawab Da Wei. Kota penjara. Hei Jiang tampak terkejut sejenak, berdiri, berjalan ke tubuh Da Wei, dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu. Ras manusia itu, Fang Yu, apa yang dia lakukan? Dia membakar semua orang dewasa yang menjaga penjara, dan para biksu di penjara, semuanya diselamatkan oleh Fang Yu, jawab Da Wei. Mendengar kata-kata tersebut, makhluk klan Sky Falcon di kedua sisi menjadi gelisah dan berbisik. Hei Jiang mengangkat kaki kanannya dan menyentuh kulit kering di dadanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pemuda, ada yang punya kesempatan. Setelah beberapa detik hening, Hei Jiang bertanya. Saya telah melihat situasi di gerbang penjara. Sebelum Fang Yu muncul, Jenderal muda memasuki penjara-penjara, dan setelah itu, tidak pernah keluar lagi. Suara Da Wei semakin bergetar. Meski masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, namun dia sangat menyadari temperamen elang tersebut. Sekali marah, mereka tidak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka hanya menggunakan pembantaian untuk melampiaskan amarahnya. Jadi, untuk melaporkan berita ini, Da Wei siap dibunuh secara brutal. Dia tidak punya pilihan. Ketika Fang Yu kembali dan pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang, cepat atau lambat Roh Kudus klan surgawi Falcon akan mengetahuinya. Jika dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya, dia tidak akan lolos dari kematian pada akhirnya, mungkin seluruh anggota kamar pengintip tidak akan lolos dari kematian. Mendengar jenderal muda itu mungkin terbunuh, suara di sekitarnya menjadi sangat keras. Diam, Hei Jiang berkata dengan dingin. Makhluk Sky Falcon di kedua sisi segera tutup mulut. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Da Wei terbaring di tanah, tubuhnya gemetar terus-menerus, keringat membasahi pakaiannya. Dia merasakan gelombang tekanan. Dia langsung menutup matanya, menunggu kematian datang. Gluk, namun, setelah beberapa detik, dia mendengar tawa yang keras. Tawa itu tidak datang dari kedua sisi, tapi dari jenderal kulit hitam di depannya. Gluk, jenderal muda itu sudah mati, dan penjaranya hilang. Sungguh bersalah. Jenderal Hei berkata sambil bercanda, Raja harus mengutuk para jenderal muda, mulai sekarang, para jenderal muda, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menyerah. Cekikikan, kata Hei Jiang dan tertawa. Kemudian, makhluk klan Sky Falcon di kedua sisi juga tertawa. Hal ini membuat Da Wei terbaring di tanah tanpa diketahui untuk beberapa saat. Tapi setelah beberapa saat, dia menemukan, makhluk Sky Falcon ini tidak menyeringai karena marah, mereka tampak sangat bahagia. Justru karena itulah Da Wei menjadi bingung. Bahkan jika ada pertarungan di dalam klan Sky Falcon, levelnya tidak akan sebesar itu. Salah satu dari 4 jenderal tewas. Bukankah ini kerugian besar bagi seluruh klan Falcon? Mengapa mereka masih tertawa? Apakah ini perbedaan antara Sky Falcon dan manusia? Sirkuit otaknya benar-benar berbeda. Kamu boleh keluar. Pada saat ini, jenderal kulit hitam tiba-tiba berbicara. Da Wei terkejut, mengangkat kepalanya, dan berulang kali berkata, terima kasih, terima kasih. Dengan itu, dia hendak berdiri. Namun, pada saat ini, jenderal kulit hitam itu tiba-tiba mengangkat kakinya. Ledakan, Wei ditendang tepat di luar gerbang. Terus ikuti jejak Fang Yu untukku, lalu aku akan datang untuk membunuhnya, kata Hei Jiang. Ming, mengerti. Da Wei bangkit dari tanah di luar gerbang dengan susah payah dan berlari keluar. Hei Jiang berdiri di aula dan tertawa lama. Kemudian dilanjutkan seperti biasa. Saya harus pergi menemui raja dan memberitahukan kepadanya tentang kehilangan jenderal muda itu untuk pertama kalinya. Hei Jiang berkata pada dirinya sendiri. Di suatu tempat tertentu, di hadapan mata air yang jernih dan bening. Seorang biksu botak dengan sosok buncit masih duduk di depan mata air. Berbeda dari sebelumnya, kali ini, terlihat banyak ikan di mata air yang jernih. Dan ikan-ikan ini berbeda dengan ikan-ikan biasa yang ada di bumi, masing-masing belum pernah dilihat sebelumnya,
dan kelihatannya jelek. Dan setiap jenis ikan dikelilingi oleh banyak ikan-ikan kecil yang tersebar di berbagai lokasi mata air. Beku itu duduk di depan mata air, tidak bergerak, hanya mengamati ikan-ikan. Berenang di mata air. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakang. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan perlahan di belakang biksu itu. Orang tua ini adalah lembah langit putih yang telah lama hilang. Dulu tidak ada ikan di musim semi, tapi kamu memancing dengan pancing. Sekarang banyak sekali ikan di musim semi, kenapa kamu hanya duduk dan menonton? Bai Konggu bertanya. Saat ini, menonton lebih menyenangkan daripada memancing. Beku itu berkata sambil tersenyum, lihat, semua jenis ikan bekerja keras, mereka semua menempati tanah. Apakah ikan-ikan ini mewakili ras alien yang kini tersebar di berbagai wilayah? Bai Konggu mengerutkan kening. Biksu itu tidak menjawab pertanyaan ini. Fang Yu, sudah kembali. Bai Konggu berkata lagi, ini sangat cepat, sepertinya rencana mereka gagal. Kata biksu itu, siapa mereka? Keberadaan di balik alien? Bai Konggu bertanya, masih terlalu banyak ras manusia. Jika ras alien ingin menduduki seluruh wilayah, meskipun mereka dibunuh satu persatu, itu akan memakan waktu lama. Kata biksu itu, umat manusia sudah mati, apa gunanya bagi kita? Bai Konggu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, biksu itu menoleh dan memandang Bai Konggu, menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul. Saat ini, Bai Konggu hanya merasakan jantungnya berkontraksi hebat dan wajahnya berubah drastis. Aku tidak bersamamu. Jika kamu merasa kematian umat manusia sama sekali tidak baik, kamu bisa keluar dan membantu umat manusia melawan ras alien. Beku itu masih tersenyum dan berkata, saya pasti tidak akan menghentikanmu. Bai Konggu terengah-engah tanpa bicara. Kamu harusnya sangat jelas, aku hanya suka memancing atau menonton teater. Adapun hal-hal lain, itu tidak ada hubungannya denganku. Biksu itu berkata lagi. Saat dia berbicara, biksu itu menoleh, mengetahui kapan benda abu-abu seukuran kepalan tangan yang mirip dengan batu muncul di tangannya. Dia mengambil batu itu dan melemparkannya ke mata air di depan. Engah, batu itu jatuh ke tengah mata air dan terciprat. Pada saat yang sama, berbagai gerombolan ikan tersebar di mana-mana. Lihat, betapa kuatnya kali ini, gerombolan ikan ini membuat pusing, kata biksu itu. Bai Konggu memandangi mata air di depan. Pada saat ini, benda abu-abu yang jatuh ke dalam air bersinar terang. Kelompok ikan di sekitarnya terus menyusut, tampaknya sangat takut dengan cahaya ini. Namun, setelah beberapa saat, mereka bergegas maju bersama. Setelah beberapa saat, benda abu-abu di tengah mata air, dimakan oleh sejumlah besar ikan. Menghilang sepenuhnya. Oh, taktik ikan laut, hubungan bisa disatukan dengan hubungan yang buruk, itu masih sedikit otak. Biksu itu berkata pada dirinya sendiri. Bai Konggu melihat pemandangan ini, tidak berbicara, dan berjalan kembali dengan diam. Saat ini, dia sama sekali tidak dapat memahami pikiran biksu itu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa biksu itu, seperti dia dan orang tua lainnya, hanya ingin menjadi abadi. Namun, setelah periode kontak ini, dia menemukan bahwa biksu itu tampaknya tidak mencapai tujuan ini. Dengan kata lain, bukan hanya untuk tujuan ini. Apa yang ingin dilakukan biksu itu? Saat ini, dia sepertinya ingin menyaksikan umat manusia dihancurkan oleh ras alien. Tapi kalau dilihat dari nada suaranya, dia sepertinya tidak terlalu tertarik. Jadi, untuk apa dia? Saya telah mengenal seseorang selama bertahun-tahun, dan bahkan bekerja sama selama bertahun-tahun, hanya untuk menyadari bahwa saya sama sekali tidak memahami pikiran orang tersebut. Hal ini membuat Bai Konggu merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa biksu itu sangat berbahaya. Sepertinya, aku harus membuat rencana sendiri. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengandalkannya. Bai Konggu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setelah Bai Konggu pergi, biksu itu masih duduk di depan mata air, masih tersenyum. Saat ini, setelah memakan benda abu-abu tersebut, berbagai ikan kembali menempati setiap area. Namun saat ini, mereka sudah mulai berkelahi satu sama lain. Saat bertarung, gerombolan ikan ini sebenarnya saling memangsa. Benar sekali, saat bertarung melawan pihak luar, mereka juga saling membunuh. Seekor ikan menelan ikan lainnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lalu ditelan oleh ikan ketiga. Berulang kali,
puluhan ikan di mata air tersebut akhirnya berubah menjadi puluhan ikan besar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari mulut biksu itu. Sepertinya dia melantunkan semacam mantra. Mata air di depan seakan mendidih dalam sekejap. Puluhan ikan besar di dalamnya mulai berguling, terombang-ambing, meronta, bahkan melompat setinggi beberapa meter. Namun, pada akhirnya mereka hanya bisa terjatuh ke dalam air, lalu tubuh mereka mulai meleleh. Mata air asli yang jernih dan transparan diwarnai merah tua dengan cara ini. Tidak benar, kurang bagus, coba lagi. Beku itu melambaikan tangan kanannya, dan mata air di depannya bersinar, menjadi jernih dan transparan kembali. Pusat Ibu Kota Utara, Aula Asosiasi Budo. Huaixu duduk di aula dengan ekspresi tenang dan serius. Zheng Ze berdiri di sampingnya, menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya pucat dan tidak bergerak. Kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain di aula. Bum, saat ini, ada langkah kaki yang berantakan di luar. Makhluk elang langit dengan banyak bintik putih di sayap belakangnya, dengan 20 elit, melangkah ke aula. Begitu mereka memasuki pintu, ekspresi Zheng Ze berubah drastis. Nafas yang sangat kuat, 20 elang elit yang mengikuti jenderal kulit putih itu ditutupi tulang, seolah-olah mereka mengenakan baju besi. Ini adalah bentuk pertarungan dari Sky Falcon. Jelas sekali, Bai Ji yang ingin melakukannya. Petik 2. Tuan Putih. Zheng Ze menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, ingin berbicara. Wow, saat ini, Bai akan mengangkat kaki kanannya sambil melambai. 3 nafas yang ganas menyerang Zheng Ze. Wajah Zheng Ze kaget, tapi dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, perisai biru muda yang menyebalkan muncul di depan Zheng Ze. Ledakan, dengan keras, tanah di aula runtuh, dan meja serta kursi di kedua sisinya dibombardir oleh kekuatan. Bahkan dengan perisai Zenki sebagai pertahanan, Zheng Ze dikejutkan oleh ledakan energi dan terjatuh. Huaixu berdiri, mengulurkan tangan kanannya untuk melepaskan energi aslinya, dan menahan Zheng Ze yang hendak menabrak dinding di belakang. Zheng Ze jatuh ke tanah lagi, memegangi dadanya, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat. Bai Jiang berdiri di sana dengan 20 elit di belakangnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Huaixu serius, dan matanya menatap jenderal kulit putih itu dengan kagum. Apakah kamu siap menerima kutukan garis darah? Bai Jiang melihat ke arah Huaixu, pupil rampingnya bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata. Huaixu tidak berbicara, namun saat ini, jelas dalam hatinya bahwa tidak ada pilihan saat ini. Bai Jiang membawa 20 makhluk klan elang dalam bentuk pertempuran untuk datang, dengan tujuan yang jelas. Jika Huaixu menolak, semua orang di asosiasi seni bela diri tidak akan lolos dari kematian. Hal seperti ini telah terjadi berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir. Menyerah atau mati, setiap anggota asosiasi seni bela diri siap menerima kutukan garis keturunan. Huaixu berkata dalam diam sejenak. Bai Jiang dengan ringan mengangguk dan berjalan menuju Huaixu. Kalau begitu, mari kita mulai denganmu dulu, kata Bai Jiang. Ketika Bai Jiang mencapai jarak kurang dari 2 meter dari Huaixu, tiba-tiba Huaixu mengangkat tangannya. Bai Jiang sedikit menyipitkan matanya, berhenti dan bertanya, bagaimana? Faktanya, asosiasi Budo sudah menjadi cangkang kosong. Huaixu mengangkat kepalanya dan berkata, kemarin, saya mengeluarkan semua anggota asosiasi Budo. Haruskah kamu merasakannya saat kamu masuk? Tidak ada siapa-siapa. Mendengar kata-kata ini, Bai Jiang terdiam selama beberapa detik, dan kemudian momentum di tubuhnya meledak. Ledakan, lantai kayu di seluruh aula runtuh. Pemaksaan yang mengerikan langsung menghantam Huaixu. Wajah Huaixu tanpa ekspresi, melepaskan energi aslinya, dan lapisan cahaya biru muncul di tubuhnya. Perisai yang menyebalkan itu menghalangi tubuhnya, namun tekanan yang menghancurkan masih menyebabkan kedua kaki Huaixu tenggelam ke dalam tanah. Boom! Gedung Guild Hall saat ini adalah bangunan kuno. Dihadapkan pada paksaan yang begitu kejam, seluruh bangunan menjadi goyah. Zheng Ze di samping gemetar saat melihat pemandangan ini. Dia tahu apa yang akan dilakukan Huaixu sejak awal. Tapi ketika sesuatu benar-benar mulai terjadi, dia masih merasa takut. Ini adalah Jenderal Putih, salah satu dari 4 jenderal besar, di belakangnya ada 20 makhluk Sky Falcon tingkat elit. Dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan, hanya ada satu guru yang sedang hamil.
Bagaimana Anda menghadapinya? Dalam setahun terakhir, Zheng Ze juga telah berlatih mati-matian, namun bakatnya selalu terbatas, dan tingkat kultivasinya juga cocok untuk periode fit. Para biksu di masa fit bisa bertarung melawan makhluk biasa dari suku Falcon. Menghadapi level elit, tidak ada kekuatan sama sekali. Saat Zheng Ze bingung, dia tiba-tiba merasakan garis pandang. Dia mengangkat matanya dan melihat tatapan Huaishu. Mata Huaishu tenang, dan ada sedikit desakan di dalamnya. Guru, mata Zheng Ze memerah. Dia tahu apa maksud mata Huaishu. Sejak kemarin, ketika Huaishu membuat keputusan, itu sudah direncanakan. Setelah Jenderal Kulit Putih terbunuh, Zheng Ze menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dari sini. Adapun Huaishu, Zheng Ze memintanya untuk melarikan diri, tetapi Huaishu menolak. Asosiasi Budo adalah kerja keras dalam hidup Huaishu. Dia tidak mau melarikan diri. Lintasan asosiasi seni bela diri sama dengan hidupku. Ben juga mendekati akhir, dan sekarang menghilang bersama. Itu sejalan dengan jalan surgawi, kata Huaishu. Seluruh tubuh Zheng Ze gemetar, matanya memerah. Dia mengeluarkan jimat teleportasi yang telah dia siapkan dan memegangnya di tangannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Huaishu, terengah-engah, tapi dia masih tidak bisa melakukan seni sihir. Dia tahu betul bahwa begitu dia berteleportasi untuk pertama kalinya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Ras manusiamu, cukup menarik, kata Bai Jiang dengan nada dingin, berdiri di tempat. Beberapa orang sama penakutnya seperti tikus. Saat mereka melihatku, mereka berlutut dan menangis minta ampun. Ada yang sama sepertimu, sepertinya tidak takut mati. Ini normal, Huaishu menjawab dengan tenang. Saya berbeda dari 3 jenderal lainnya. Saya bersedia mengamati segala sesuatu tentang umat manusia Anda. Bai Jiang berkata, pikiranmu, tindakanmu. Aku memperhatikannya. Saya harus mengatakan bahwa ras manusia masih memiliki kelebihan tertentu. Setidaknya, ras manusia tahu bagaimana mempertahankan kelompok ketika mengetahui bahwa mereka lemah. Huaishu tidak berbicara, tetapi memandang Jenderal Kulit Putih itu. Tapi sepertinya kamu tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu, mengusir semua orang, meninggalkan dirimu sendiri untuk melawanku. Kamu sepertinya tidak takut mati, tapi nyatanya, itu tindakan yang bodoh. Nada suara Bai Jiang tiba-tiba berubah. Dingin, matanya bersinar berbahaya, aku paling benci hal-hal bodoh. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Saya berharap ketika kematian sudah dekat, Anda dapat terus mempertahankan penampilan Anda yang menentang kematian, dan jangan mengecewakan saya lebih jauh lagi. Bai Jiang selesai berbicara, berbalik dan berjalan kembali. Pada saat ini, 20 elit klan Sky Falcon dalam bentuk pertempuran di belakangnya segera bergegas menuju Huaishu. Boom! 20 aura elit klan Sky Falcon meletus pada saat yang sama, menyebabkan seluruh bangunan runtuh dalam sekejap. Di tengah asap dan debu, Huaishu berubah menjadi cahaya biru dan terbang keluar dari reruntuhan. Dan Zheng Ze juga menggerakkan energi aslinya, dan terbang ke samping. Cepat pergi. Huaishu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyampaikan kepada Zheng Ze, jika mereka memperhatikanmu, kamu tidak bisa pergi. Zheng Ze terkejut dan melihat ke arah Huaishu. Pada saat ini, 20 elit klan Sky Falcon bergegas menuju Huaishu bersama-sama. 20. Hanya ada satu orang di Huaishu. Bagaimana cara mengatasinya? Wajah Zheng Ze pucat, melihat teleportasi Fudi di tangannya. Dia tidak ingin pergi, tapi tetap di sini tidak ada gunanya. Sebaliknya, dia mungkin menyeret gurunya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Mata Zheng Ze putus asa dan tidak berdaya. Gluk, saat ini, lokasi Huaishu sudah dikelilingi oleh kelompok elit Sky Falcons. Makhluk dari klan Sky Falcon mengeluarkan tawa unik mereka yang menusuk seolah-olah mereka baru saja melihat mangsanya. Fang Yu membawa Qin Yao kembali ke mansion, dan kemudian membawanya ke kelompok biksu yang terluka parah. Qin Yao segera mulai mengamati luka-luka kelompok biksu ini, wajahnya yang halus penuh kesungguhan. Melihat wajahnya seperti ini, Fang Yu bertanya, bagaimana? Tidak mudah untuk mengobatinya. Tidak, menurutku luka mereka terlalu serius. Qin Yao berkata, apakah mereka semua disiksa hingga terlihat seperti ini oleh ras asing? Yah, aku lupa membawa cincin tembaga di leher mereka kembali untuk belajar, tapi masih ada kesempatan nanti, kamu bisa mengobatinya dulu.
Membaca www.ukansu.com, kata Fang Yu, percepat kesembuhan mereka, proses itu saja. Jika Anda membutuhkan bahan obat atau pil, Anda bisa meminta Ye Sheng Sui atau Xiao Fengling untuk mendapatkannya. Mata air spiritual di gunung belakang memiliki vitalitas yang kuat, dan Anda dapat menggunakan mata air tersebut jika Anda membutuhkannya. Qin Yao mengangguk dengan berat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Fang, percayalah padaku, saya akan merawat para biksu ini sesegera mungkin. Kura-kura tua menyebutmu jenius dan bersedia menerimamu sebagai murid. Tentu saja aku percaya padamu. Fang Yu tersenyum. Setelah berkomunikasi dengan Qin Yao, Fang Yu meninggalkan rumah tempat orang-orang terluka berkumpul dan kembali ke bangunan bambu. Yuan Sanquan dan Murong Jian diselamatkan. Selanjutnya, Fang Yu sedang memikirkannya, tetapi tiba-tiba menerima hubungan spiritual yang halus. Ini, Fang Yu tertegun sejenak, lalu mendengar sebuah suara. Tuan Fang, jika Anda dapat mendengar saya, silakan segera datang ke Asosiasi Budo, gurunya hampir tidak dapat menahannya. Ini adalah suara Zheng Ze, dengan nafas keputusasaan yang kuat. Suara ini seharusnya ditransmisikan melalui jimat transmisi suara yang diserahkan Fang Yu kepada Huaixu. Asosiasi Budo, Fang Yu baru saja duduk dan berdiri lagi, wajahnya dingin. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan langsung membuka portal. Ledakan, aula Asosiasi Budo telah berubah menjadi reruntuhan. Di udara, Huaixu yang terkepung mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Ketika jumlah musuh terlalu sedikit dan musuh menyerang dengan panik, dia hanya dapat memilih untuk bertahan sementara. Karena sekali diserang, dia akan memperlihatkan kekurangannya dan mengalami serangan diam-diam. Saat ini, ada 4 lensa rusak di dadanya, bersinar terang, menopang perisai tembus pandang. Ini adalah artefak rusak yang diberikan Fang Yu kepadanya lebih dari setahun yang lalu ketika Fang Yu membawanya ke gedung kitab suci Tibet untuk mendapatkan rahasia latihannya. Pecahan cermin Xuan Luo. Fang Yu mengatakan bahwa meskipun itu hanya beberapa fragmen, kekuatan pertahanannya masih sebanding dengan senjata sihir pertahanan terbaik. Awalnya, saya ingin mengumpulkan semua cermin Xuan Luo, tetapi kesulitannya agak tinggi. Jadi, pecahan-pecahan ini akan diserahkan kepada Anda. Jika Anda dapat mengumpulkannya dan menyusunnya kembali menjadi cermin Xuan Luo yang lengkap. Mendukung pertahanan absolut lebih dapat diandalkan daripada mantra pertahanan apapun, kata Fang Yu. Tanpa diduga, cermin Xuan Luo belum dikumpulkan, tetapi keempat lensanya berguna. Menghadapi pengepungan 20 elang langit elit, jika tidak ada perlindungan pertahanan yang didukung oleh 4 pecahan cermin Xuan Luo, Huaixu sudah lama tidak mampu menahannya. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah lensa yang rusak. Setelah kekalahan berturut-turut dalam serangan, makhluk Sky Falcon ini tampak marah dan mengaum. Di saat yang sama, nafasnya membubung tinggi. Serangan mereka semakin sengit. Pecahan cermin Xuan Luo yang melayang di depan dada Huaixu bergetar hebat. Jelas sudah terlalu lama tidak dapat mendukungnya. Mata Huaixu sangat menakjubkan, dan tangannya terangkat untuk menyingkat tekniknya. Pada saat ini, melanjutkan pertahanan pasif hanyalah kematian kronis. Meskipun kematian telah ditakdirkan sejak awal, sebelum kematian, untuk dapat menghancurkan beberapa elit Sky Falcon sebanyak mungkin, inilah kunci yang dipikirkan Huaixu. Boom, serangan elit dari 20 elang langit menjadi semakin cepat. Pecahan cermin Xuan Luo hampir tidak dapat dipegang. Ucapkan Fajue, buka tanganmu. Di seluruh bidang bintang langit. Saat Huaixu mengangkat tangannya, sebuah bola gelap mengembun dari atas. Bola ini dengan cepat meluas hingga menyelimuti kesombongan. Bas! Sementara Huaixu sepenuhnya diselimuti oleh bola hitam pekat, perisai pelindung yang ditopang oleh pecahan cermin Xuan Luo segera menghilang. 20 elit klan Sky Falcon tertawa tajam dan segera bergegas maju. Namun, ketika mereka bergegas menuju bola hitam besar tempat Huaixu berada, mereka tiba-tiba melakukan penetrasi. Bola hitam pekat, seperti gambar ilusi, tidak dapat disentuh. Pada saat ini, 20 elit klan Sky Falcon tercengang. Jenderal kulit putih di belakang sedikit menyipit. Tetapi pada saat ini, elit klan Sky Falcon yang paling dekat dengan bola hitam pekat tiba-tiba merasakan hisapan yang sangat besar. Wow, detik berikutnya, seluruh tubuhnya tersedot ke dalam bola. Melihat pemandangan ini, elit klan Sky Falcon lainnya meraung marah, dengan panik menyerang bola hitam pekat itu. Namun, setiap gerakan mereka meledak ke udara,
sama sekali tidak mampu menyentuh bola hitam pekat itu. Pada saat yang sama, apakah itu elit klan Sky Falcon yang baru saja tersedot ke dalam bola, atau sedang hamil, nafasnya telah hilang. 19 elit klan elang yang tersisa meraung dengan panik, sangat marah. Oke, Bai Jiang mengeluarkan suara yang mencurigakan, dan tubuhnya terbang ke depan, di depan bola hitam pekat. Ia mengulurkan kaki kanannya dan meraihnya ke depan. Benar saja, dia menembus langsung ke masa lalu tanpa merasakan kelainan apapun. Meskipun bola hitam pekat ada di depan mereka, itu tampak seperti hantu. Saat ini, Zheng Ze telah mundur hingga beberapa puluh meter. Matanya memerah, melihat bola ajaib hitam pekat di kejauhan. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir gurunya. Di atas langit, teknik ini diperoleh Huaixu dari bangunan kitab suci Buddha Fangyu. Pada tahun lalu, Huaixu menghususkan diri pada teknik ini. Sebab, bisa dibilang, teknik ini adalah teknik terbaik yang digunakan untuk menghadapi suku Sky Falcon. Hal ini dapat menciptakan area one-to-one yang berumur pendek dan memiliki keuntungan. Sama seperti sekarang, Huaixu dikepung oleh 20 elang elit. Setelah menggunakan Sky Starfield, Huaixu untuk sementara bisa mendapatkan kesempatan 1 lawan 1. Singkirkan yang satu dan lawan yang lainnya. Namun pendekatan ini sebenarnya merupakan langkah putus asa. Dibutuhkan banyak energi sebenarnya untuk menampilkan bidang bintang langit. Dan Huaixu masih ada luka di tubuhnya. Bahkan jika 1 atau 2 elit klan Sky Falcon dapat dilenyapkan dengan keunggulan medan bintang yang dipenuhi langit, akan sulit untuk lolos dari pengepungan sampai mati oleh orang lain. Tapi Zheng Ze juga tahu, ini adalah ide Huaixu. Sebelum kamu mati, berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Zheng Ze tahu bahwa dia masih di sini sekarang, dan dia sudah memenuhi pemikiran awal Huaixu. Tapi dia benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Dia tidak bisa melakukan itu hanya untuk meninggalkan kekosongannya dan hidup sendiri. Untuk mati bersama, Zheng Ze memutuskan untuk merobek jimat teleportasi di tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat jimat transmisi suara yang diberikan Fang Yu kepadanya sebelumnya. Pada tahun ini, Zheng Ze telah menggunakan jimat transmisi suara 5 atau 6 kali, tetapi belum mendapat tanggapan. Ini terakhir kali saya mencoba. Dengan tangan gemetar, Zheng Ze mengeluarkan catatan transmisi suara dan mengirimkan panggilan terakhirnya kepada Fang Yu untuk meminta bantuan. Catatan transmisi suara juga merupakan yang terakhir. Setelah menggunakannya, Zheng Ze menarik napas dalam-dalam dan melihat ke udara di kejauhan, matanya bertekad. Bagaimanapun, dia juga harus mendukung Huaixu. Tuan Bai, Anda tidak perlu bertindak, mari kita bunuh umat manusia yang licik ini. 19 anggota elit Sky Falcons di sekitarnya tampaknya telah dipermalukan, dan mereka sangat marah. Tulang-tulang yang melebar di tubuh mereka bersinar dengan cahaya redup, dan nafasnya luar biasa. Tapi saat ini, Bai akan mengangkat kaki kanannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Suara bising itu tiba-tiba menghilang. Bai Jiang melihat bola hitam pekat di depannya, awan energi biru mengembun di kaki kanannya, dan membentang ke depan. Saat kaki kanannya menyentuh bola hitam pekat, ia benar-benar bereaksi. Namun reaksinya bukan datang dari bola hitam pekat di depannya, melainkan dari belakang. Wow, sebuah suara datang dari belakang. Di saat yang sama, ia juga mendatangkan nafas manusia. Bai Jiang dan 19 anggota elit klan Sky Falcon di sekitarnya berbalik dan melihat ke belakang. Sebuah portal muncul di udara kurang dari 20 meter dari mereka. Seorang pria muda berjubah hitam dan emas muncul di depan matanya. Sebelum kelompok makhluk Sky Falcon ini sempat bereaksi, Zheng Ze, yang hendak pergi dari kejauhan, wajahnya berubah drastis. Dia membuka matanya dan melihat sosok di kejauhan. Nafas ini, bentuk tubuh ini, adalah Fang Yu. Fang Yu, benar-benar menerima transmisi suaranya dan datang. Fang, Tuan Fang. Zheng Ze berteriak tidak percaya. Pada saat ini, Fang Yu di kejauhan menoleh, mengamati tubuh Zheng Ze dari atas ke bawah, dan berkata, sepertinya kamu tidak menderita luka apapun. Aku baik-baik saja, itu gurunya. Zheng Ze melihat bola hitam pekat di depan, Sky Star Domain. Fang Yu melihat bola hitam pekat di depan, matanya sedikit berkedip. Aku bahkan berani mendukung. Ras manusia benar-benar bodoh. Bai Jiang memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Memang ada orang bodoh di ras manusia,
tapi dibandingkan dengan ras lain, mereka semua jenius dengan IQ yang sangat tinggi. Fang Yu berkata sambil tersenyum lucu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang jangan berpikir kepalamu bertambah besar. Cerdas. Petik 2. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, Bai menghembuskan nafas ke tubuhnya. Kakak, di permukaan tubuhnya, tulang putih keperakan mulai tumbuh, seperti baju besi, berlapis di atas tubuhnya. Lengan, kaki, dada, punggung, semuanya ditutupi oleh tulang yang tumbuh. Kali ini, tubuh Bai Jiang menjadi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nafasnya sangat kuat, dengan nafas yang merusak. Dibandingkan dengan jenderal muda, IQ Anda jauh lebih tinggi. Fang Yu tersenyum, setidaknya ketahui cara memulai bentuk pertarungan terlebih dahulu, agar tidak mati. King Jiang, Bai Jiang memandang Fang Yu, nadanya sedikit bingung. Mendengar nada ini, Fang Yu tahu bahwa Jenderal Bai tidak mengetahui bahwa pemuda itu telah dibunuh olehnya. Nampaknya kelemahan klan elang ini masih sangat kentara. Setidaknya, mereka tidak memiliki kemampuan mengirimkan informasi secepat umat manusia. Pada saat yang sama, IQ. Fang Yu tidak bermaksud memprovokasi Bai Jiang. Menurutnya, IQ sebagian besar ras alien jauh lebih rendah daripada ras manusia. Jenderal Hijau baru saja dibunuh olehku. Fang Yu berkata, karena kamu belum mengetahuinya, aku akan memberitahumu sekarang. Mendengar kalimat ini, Bai Jiang masih belum bereaksi. 19 elit klan Sky Falcon di sekitarnya mengeluarkan tawa konyol dan tidak menyenangkan. Gluk, seorang kultivator manusia berani membual tentang membunuh Jenderal Hijau. Nafasmu adalah orang terlemah yang pernah kulihat selama ini. Sungguh konyol. Apakah menurutmu ini bisa membuat kita takut? Peluk. Para elit elang langit tertawa serempak, dan suasana tiba-tiba menjadi ceria. Sementara kelompok elit Sky Falcons tertawa tajam, wajah Fang Yu juga penuh senyuman. Dengan cara ini, tawa semakin keras. Jenderal Putih sepertinya terpengaruh oleh atmosfer ini, dan di antara banyak makhluk Sky Falcon, dia tertawa paling keras. Namun setelah mereka tertawa selama 10 detik, tawa itu tiba-tiba berhenti. Karena, dalam sekejap, lingkungan di sekitar mereka tiba-tiba berubah drastis. Awalnya, mereka berada di atas reruntuhan. Namun saat ini, ruang terbuka di bawahnya telah berubah menjadi lava emas yang berjatuhan. Perasaan panas menyerbu ke arah Anda. Mereka secara kolektif diteleportasi. Bai Jiang tertegun sejenak, matanya menajam. Jika itu adalah teleportasi, ia tidak bisa tidak menyadarinya. Ini, pasti ilusi. Jadi ku bilang kamu punya IQ rendah, itu bukan omong kosong. Kamu harusnya lihat betul cara kamu tertawa tadi, itu benar-benar terlihat seperti keterbelakangan mental. Saat ini, suara Fang Yu datang dari segala arah. Suara ini sangat tajam, dan menyebabkan gangguan besar pada kemampuan sensorik makhluk Sky Falcon ini dalam sekejap. Mereka hanya merasakan kepala mereka berdengung, dan tubuh mereka menjadi kaku untuk beberapa saat. Apa? Jenderal Putih meraung dengan liar, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Itu hanya ilusi seorang biksu manusia, seperti yang dikatakan Raja Agung, selama pikiranmu teguh, kamu bisa mematahkan ilusi itu. Jenderal Kulit Putih meraung. Suku Sky Falcon menghadapi kesulitan serupa pada tahap awal serangannya terhadap para biksu manusia. Pada saat itu, banyak biksu manusia yang mencoba melakukan ilusi pada makhluk elang, dan mencapai hasil yang baik. Situasi ini tidak hilang, sampai klan kuno mengirimkan makhluk tingkat raja untuk mengajari Sky Falcon cara mematahkan ilusi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jenderal Putih, hati 19 elang langit terkejut. Suasana hati mereka segera menjadi tegas, percaya bahwa semua yang ada di depan mereka hanyalah ilusi. Bising, namun, udara panas yang dikeluarkan magma di bawah semakin kuat. Sekalipun mereka sangat yakin bahwa segala sesuatu yang ada di depan mereka disebabkan oleh ilusi, situasi ini belum membaik. Mereka belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Ini mungkin bukan ilusi. Pada saat ini, karena panas dan kematian yang mendekat, kondisi pikiran tidak bisa lagi tenang dan kacau. Mereka meraung, banyak elit yang marah, dan nafas di tubuh mereka dilepaskan secara acak. Namun, mereka bahkan tidak bisa melihat Fang Yu. Di saat yang sama, hilangnya kemampuan sensorik membuat mereka bahkan tidak bisa merasakan nafas apapun di sekitar mereka. Dalam hal ini, suasana hati mereka semakin kacau.
Jenderal kulit putih di samping menggelengkan hatinya ketika dia melihat penampilan gila dan menyakitkan dari orang-orang ini. Suasana hatinya sedang kuat, tapi dia memang bisa merasakan panasnya di bawah. Hal ini membuatnya curiga. Di depanku, sepertinya itu bukan ilusi. Mendapatkan umpannya mudah sekali, IQ-nya memang cukup rendah. Fang Yu diam-diam mengamati pergerakan makhluk klan Sky Falcon ini, dan berkata dalam hatinya. Begitu mentalitas mulai runtuh, ilusi pada dasarnya tidak memiliki solusi. Terutama, ini adalah ilusi yang dibuat oleh Fang Yu. Setelah kelompok makhluk Sky Falcon ini percaya bahwa itu bukanlah ilusi, maka mereka hanya dapat dibantai oleh Fang Yu. Selama Fang Yu tidak menghentikan ilusinya, mereka akan terjebak dalam ilusi selamanya. Ini adalah eksperimen yang bagus. Di kota penjara sebelumnya, Fang Yu menembak terlalu cepat dan membunuh semua makhluk Sky Falcon di sana. Dan sekarang, kamu tidak boleh terlalu cemas. Dia ingin menemukan kelemahan klan elang. Lagi pula, jumlah makhluk Sky Falcon terlalu banyak. Jika Anda ingin memusnahkan ras alien dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat-singkatnya, Anda harus menemukan kelemahan mereka. Sekarang, Fang Yu memiliki pemahaman umum tentang kelompok Sky Falcons ini. Mereka sangat bergantung pada tubuh fisik, dan keterampilan mereka cukup kasar, dan mereka tahu cara melepaskan nafas sebagai metode ofensif. Selain itu, ini adalah serangan daging. Sedangkan untuk IQ memang tergolong rendah. Pada saat yang sama, kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi dalam keluarga tidak kuat. Sudah hampir 1 jam sejak Fang Yu masuk ke penjara dan membunuh begitu banyak makhluk klan Sky Falcon. Selama periode waktu ini, Jenderal Kulit Putih, salah satu dari 4 jenderal, tidak mengetahui situasi di penjara. Inilah yang dikumpulkan Fang Yu tentang kelemahan suku Falcon. Tapi ini tidak cukup. Sekarang semua makhluk klan Sky Falcon ini terjebak dalam ilusi. Fang Yu bisa terus mengeksplorasi kelemahan mereka. Sejauh ini, api memberikan efek yang baik pada mereka, jadi coba es lagi. Apa? Magma di bawah terus meningkat, hampir menyentuh anggota tubuh bagian bawah makhluk Sky Falcon ini. Mereka mengeluarkan raungan yang menyakitkan, sayap mereka mengepak dengan keras dan terbang ke atas. Namun saat mereka melesat ke langit, salju tiba-tiba melayang di langit. Nafas yang sangat dingin mengalir ke arah Anda. Kakak, lapisan es tipis segera mengembun di tubuh elit kelompok Sky Falcons ini. Tulang-tulang di tubuh mereka dengan cepat menjadi kaku. Setelah beberapa saat, tubuh mereka terdiam, tidak bisa bergerak. Ada suara gemuruh di tenggorokan makhluk Sky Falcon ini, marah sekaligus ketakutan. Sejak perang di Xiao Dongshan, mereka telah menduduki seluruh ibu kota utara. Sejak itu, mereka tidak berpikir akan menghadapi momen berbahaya. Tapi sekarang, mereka merasakan kematian yang mendekat. Siapakah biksu manusia di depannya ini? Tenang, tenang, ini pasti ilusi. Bai Jiang meraung. Namun meski meraung begitu keras, hatinya penuh keraguan. Di masa lalu, ketika menghadapi ilusi, hal itu dapat dengan mudah dipatahkan. Namun kali ini, meski suasana hatinya sedang kuat, ia masih merasakan panas di bawah dan dingin ekstrim di atasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak, 19 makhluk Sky Falcon tingkat elit di langit sudah benar-benar kaku, dan mereka jatuh ke magma di bawah. Hati Bai Jiang terguncang. Ia mengetahui bahwa 19 makhluk Sky Falcon tingkat elit telah sepenuhnya kehilangan kendali. Tubuh mereka tidak cukup untuk mendukung teknik sekuat itu. Bai Jiang mengertakkan gigi, tubuhnya melonjak. Beku manusia, beranikah kamu melawanku secara langsung? Aku akan bisa memenggal kepalamu. Bai Jiang berteriak. Dalam pandangan Fang Yu, ini jelas tidak kompeten dan membuat marah. Namun, bahkan biksu ras manusia terbaik pun tidak dapat menghilangkan teknik ilusi yang dibantu oleh Li Huo Jade dan Chiling Ters. Keadaan makhluk Sky Falcon saat ini normal-normal saja. Yah, karena kamu ingin bertarung langsung denganku, cobalah, kata Fang Yu. Api dan es sudah teruji, sekarang, mari kita lihat kelebihan klan Sky Falcon dibandingkan biksu manusia, tubuh fisik. Saat berbicara, sosok Fang Yu muncul kurang dari 2 meter di depan Bai Jiang. Pada saat ini, para elit klan Sky Falcon yang telah dibekukan di dalam es telah jatuh ke dalam magma satu demi satu. Bising, satu es dan satu api gelombang www.novelringan.com gelombang membiarkan tubuh mereka terbakar menjadi abu langsung dari keadaan beku. 19 elang elit, bagi sebagian besar biksu manusia,
setara dengan 19 ahli terbaik di alam Yin Yang. Terlebih lagi, dibandingkan dengan biksu di alam Yin dan Yang, kekuatan fisik elit ini lebih baik, seolah-olah tidak ada habisnya. Ini juga yang menjadi alasan jatuhnya dunia seni bela diri ibu kota utara dengan cepat. Namun, di hadapan Fang Yu, mereka bahkan tidak melihat siapapun, dan mereka terbunuh secara tidak dapat dijelaskan. Siapa kamu? Bai Jiang melihat kelompok elit magma yang ditelan di bawahnya, nadanya sangat dingin. Namaku Fang Yu, aku tidak tahu apakah kamu mengenalku. Jawab Fang Yu. Fang Yu, Bai Jiang tertegun sejenak, lalu dia teringat ras manusia yang disebutkan raja sebelumnya yang memerlukan perhatian khusus. Itu adalah perintah langsung dari pejabat senior klan kuno. Jenderal Hitam bertanggung jawab melacak keberadaan Fang Yu. Bai Jiang tidak menyangka bahwa ras manusia yang membuat garis keturunan tertinggi dari ras kuno memperhatikannya akan muncul di hadapannya seperti ini. Setelah beberapa detik terkejut, Bai Jiang tiba-tiba mengangkat rambutnya dan tertawa keras. Gluk, jadi itu kamu. Kenapa kamu tiba-tiba tertawa lagi? Fang Yu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak dapat memahami pemikiran makhluk Sky Falcon ini. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, pernahkah ada yang mengatakan bahwa kamu tertawa seperti ayam menangis? Jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan hadiah dari garis keturunan tertinggi. Bai Jiang berkata sambil mengangkat tangan kanannya, dan sebilah pisau kerangka mengembun di tangannya. Bilah tajam ini mirip dengan yang ada di tangan jenderal muda yang pernah ditemuinya di penjara sebelumnya. Namun, bilah tulang di tangan Bai Jiang bahkan lebih besar, seperti pedang lebar, ledakan. Aura mengerikan meletus dari tubuh Bai Jiang, semburan cahaya biru terpancar dari bilah tulang di tangannya, dan dia menebas ke arah Fang Yu. Tujuannya sangat jelas, yaitu membelah Fang Yu menjadi dua. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan cahaya biru muncul di tangannya. Pedang surga muncul di tangannya. Engah, bilah tulang jenderal kulit putih itu diblokir oleh pedang dao surgawi, membuat suara yang jelas. Ayo, uji dagingnya bersamaku. Lihat apakah aku tidak memotong ras manusiamu yang licik menjadi saus daging. Jenderal kulit putih itu meraung liar dan mulai menyerang dengan cepat. Tampaknya ia sangat mempercayai kekuatan fisiknya. Saat menyerang, ia tidak memikirkan pertahanan sama sekali. Ini bisa digambarkan sebagai pintu kosong. Namun pelanggarannya memang cukup sengit. Desir-desir, dalam 1 detik, Bai Jiang hampir bisa mengayunkan 5 pisau. Tingkat kecepatan ini, setidaknya di tempat Fang Yu, ini pertama kalinya aku melihatnya. Ini juga menegaskan tubuh Bai Jiang di langit. Jika Sky Falcon semuanya memiliki gaya ini, akan sangat sulit bagi para penggarap ibu kota utara untuk bersaing, pikir Fang Yu, menghindari serangan gila jenderal kulit putih. Faktanya, Bai Jiang sama seperti Fang Yu di masa lalu, dia jarang menggunakan mantranya, hanya mengandalkan keterampilan fisik untuk menghancurkan semua lawan. Tentu saja, meskipun Fang Yu dulu fokus pada tubuh fisik, dia tidak gagal mempelajari keterampilan tersebut karena instruksi guru Dao Tian. Oleh karena itu, begitu dia menyatukan langit dan bumi, segala macam trik sulap akan muncul secara alami. Namun, seringkali, Fang Yu lebih rela menggunakan tubuhnya untuk menyelesaikan lawan-lawannya, seperti saat menghadapi orang-orang tua yang tertutup itu. Keterampilan fisik yang kuat, menahan sebagian besar biksu. Apa? Bai Jiang meraung, mencengkeram bilah tulangnya semakin cepat. Tampaknya telah memasuki kondisi tertentu, dengan cahaya merah di matanya, dan semburan api cian membakar tubuh besarnya. Serangannya terus meningkat intensitasnya. Jenderal kulit putih saat ini hampir bisa mengayunkan 10 pisau dalam 1 detik. Namun, benda itu masih belum bisa menyentuh Fang Yu. Setelah memahami metode rahasia Raja Hantu, kekuatan ofensif semacam ini tidak mengancam lawan Yu. Desir-desir, Jenderal Bai menyerang dengan panik, sementara Fang Yu mampu mengelak dengan mudah. Keduanya seperti bayangan di udara, sosok mereka semuanya kabur. Apa? Momentum Jenderal kulit putih terus meningkat, dan serangannya mencapai titik ekstrimnya. Namun, dia masih tidak bisa menyentuh rambut Fang Yu. Ini membuat hatinya bergetar. Ini hampir mencapai titik ekstrim, tetapi bahkan tidak bisa menyentuh Fang Yu. Ini pasti hanya ilusi. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Bai Jiang. Ini seharusnya benar. Kalau tidak, dengan serangannya, bagaimana mungkin seorang biksu manusia bisa selamat? Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya?
Bahkan jika dia tahu dia berada dalam ilusi, dia tetap tidak bisa mematahkan ilusi itu. Umat manusia yang tercela, jika kamu memecahkan ilusi itu, aku akan mengambil nyawamu. Bai Jiang meraung, maumu, jawab Fang Yu. Detik berikutnya, panas dan dingin yang dirasakan Bai Jiang menghilang. Itu kembali ke kenyataan. Kali ini, Bai akan sangat gembira. Fang Yu ini, semuanya mengikuti maknanya, itu bodoh. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa menarik perhatian orang-orang zaman dahulu? Hari ini, umat manusia Fang Yu akan mengundang hadiah. Apa? Setelah ilusi menghilang, aura Jenderal Kulit Putih menjadi lebih menakutkan. Ia meraung dengan liar, pelanggarannya telah mencapai titik ekstrim. Bilah tulang itu berkedip-kedip di udara, mengeluarkan suara pemotongan yang tajam, seolah-olah ruang itu akan dipotong. Zheng Ze di kejauhan menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Ini adalah Jenderal Kulit Putih, salah satu dari 4 jenderal yang menghancurkan kekuatan tempur tertinggi dunia seni bela diri ibu kota utara. Selama seluruh proses invasi, mereka tidak gagal. Kemanapun mereka pergi, para biksu manusia tersapu oleh mereka. Jika Fang Yu bisa mengalahkannya, itu berarti lebih dari sekedar mengalahkan seorang jenderal. Ini mewakili, juga merupakan garis pertama kehidupan Beidou. Zheng Ze menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan gugup. Di udara, serangan Jenderal Kulit Putih masih sengit. Namun, itu masih tidak bisa menyentuh Fang Yu. Ilusi telah hilang, tidak ada yang ingin kamu katakan, kan? Fang Yu tersenyum. Semburan tawa ini sangat menenangkan. Jenderal Kulit Putih saat ini tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Ditemukan, itu benar-benar tidak bisa menyentuh Fang Yu. Perasaan ditampar dalam konfrontasi seni fisik membuatnya merasa malu karena darah. Kamu hanya tahu cara menghindar. Bai Jiang meraung marah. Maumu. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, pedang dao surgawi yang dia pegang di tangannya tiba-tiba terangkat. Jenderal Kulit Putih yang hanya fokus menyerang hampir penuh kekurangan. Di depan Fang Yu, yang memahami rahasia Raja Hantu, itu hanyalah saringan. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi dengan erat, mata dan tubuhnya, keduanya bersinar biru. Kekuatan surga dilepaskan sepenuhnya. Tubuh Jenderal Kulit Putih sangat kuat, setidaknya sekuat tubuh Fang Yu yang telah ditempa 50 kali. Oleh karena itu, jika ingin menyakitinya, tidak bisa semaunya. Masih perlu lebih serius. Mulai sekarang, aku akan memotongmu menjadi sekitar 5.000 bagian, dan kamu akan menghitungnya sendiri. Fang Yu berkata dengan dingin. Selama kata-katanya, dia mengangkat pedang dao surgawi dan menyerang secara tiba-tiba. Set! Ho! Pedang dao surgawi meninggalkan bayangan biru yang tak terhitung jumlahnya di udara. Aura pedang yang ganas itu seperti badai, menyerang Jenderal Kulit Putih di depannya. Bai Jiang tidak peduli sama sekali, dia percaya pada tubuhnya sendiri. Retakan. Kemudian, saat pedang pertama mengenai dadanya, mentalitasnya berubah. Armor kerangka di permukaan tubuhnya terbelah seketika. Bai Jiang terkejut. Kemudian, serangan Fang Yu baru saja dimulai. Pedang dao surgawi seperti cahaya yang berkedip, terus-menerus berkedip di depan Jenderal Kulit Putih. Setiap kilatan akan membuat luka pada tubuh Jenderal Kulit Putih. Apa? Jenderal Kulit Putih tidak bisa lagi mempertahankan kondisi ofensifnya, mengangkat bilah tulang di tangannya dan mulai bertahan. Retakan. Namun, hanya sebuah pedang, bilah tulang di tangannya patah. Pedang dao surgawi di tangan Fang Yu semakin cepat. Segala bentuk ilmu pedang surgawi ditampilkan pada saat ini. Dalam proses ini, Fang Yu tampak merasa nyaman. Baginya, gerakan Bai Jiang tampak seperti gerakan lambat dalam film, dengan banyak kekurangan. Dalam sedetik, Fang Yu dapat membuat lebih dari 15 luka di tubuh Jenderal Kulit Putih. Ini adalah promosi yang diberikan metode rahasia Raja Hantu kepada Fang Yu. Jika aku menguasai metode rahasia Raja Hantu saat itu, aku pasti akan membuat anjing tua Hong Yin mati lebih tragis. Fang Yu berpikir dengan mata dingin. Memikirkan anjing tua Hong Yin, serangannya menjadi lebih cepat. Apa? Bai Jiang benar-benar kehilangan kekuatan menangkisnya, hanya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Dan raungan ini menjadi semakin lemah hanya dalam 10 detik, dan pada saat tertentu, ia menghilang sama sekali. Namun gerakan Fang Yu belum berhenti. Berteriak, pedang dao surgawi telah meninggalkan bayangan di udara, dan ruang itu telah dipotong menjadi retakan kecil.
Bai Jiang telah benar-benar kehilangan suaranya, tetapi tubuhnya masih ditebas oleh Fang Yu. Karena kecepatan pedangnya terlalu cepat, tubuhnya bahkan tidak bisa tersebar di udara. Lewat sini, serangan Fang Yu berlanjut selama hampir setengah menit ketika Jenderal Bai tewas. 4999, 5000, jika kamu mengatakannya, kamu akan menyelesaikannya. Fang Yu bergumam dalam hati, mengangkat tangan kanannya, dan menyingkirkan pedang surgawi. Saat ini, kekuatan surga di tubuhnya sangat kuat, dalam keadaan terciprat keluar, seperti lidah api. Tubuh Bai Jiang melayang di udara selama 2 detik. Bentak, dengan suara lembut, tubuhnya berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dengan darah biru kehijauan, tersebar ke tanah, seperti potongan kertas. Zheng Ze di kejauhan menyaksikan pemandangan ini, mulutnya terbuka dan dia tidak bisa berbicara. Dia telah menatap pertempuran ini, sepertinya melihat keseluruhan proses pertempuran tersebut. Namun nyatanya, dia tidak melihat apapun. Dia hanya melihat cahaya biru berkedip gelombang www.novelringan.com gelombang pedang Fang Yu. Kemudian, para jenderal kulit putih menjadi irisan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Ini, bagaimana cara melakukannya? Ledakan, saat Zheng Ze masih linglung, bola hitam pekat di langit meledak. Gluk, biksu jahat yang ingin menyendiri denganku. Dia ingin mati. Klan elit elang surgawi yang telah tersedot ke dalam bidang berbintang terbang keluar dan tertawa liar. Sosok Huaisu juga muncul dari bola yang hilang. Saat ini, dagunya berlumuran darah dan wajahnya serius. Matilah aku. Klan elit Sky Falcon ini mengangkat bilah tulang di tangannya dan hendak memotong leher Huaisu. Namun pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian, kepala elit klan Sky Falcon ini ditangkap. Di saat yang sama, seluruh tubuh dikunci oleh kekuatan yang menakutkan. Aku sangat benci mendengar tawamu. Fang Yu berkata dengan dingin. Manusia, kamu sedang mencari kematian. Tenggorokan elit klan Sky Falcon meraung, mencoba melepaskan diri dari kekangan Fang Yu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan dia menggenggam tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, kepala elit klan Sky Falcon ini meledak. Ini belum berakhir, Fang Yu melemparkan tubuhnya lagi, ke arah langit, melancarkan pukulan. Tinju bengkong, ledakan. Dengan pukulan ini, elit klan elang tanpa kepala, tubuhnya juga meledak. Darah dan bagian tubuh beterbangan. Daerah sekitarnya kembali hening. Huaisu terengah-engah, matanya melebar, menatap Fang Yu di depannya. Bentuk pertarungannya tidak lebih dari ini. Suara tawanya lebih buruk dari ayam jago. Panas sekali mendengarnya. Mulai sekarang, mereka akan disebut klan ayam panas, bagaimana? Fang Yu memandang Huaisu dan tersenyum. Saudara Fang. Huaisu menatap Fang Yu dengan bingung, hanya untuk bereaksi untuk waktu yang lama. Baginya, terakhir kali aku melihat Fang Yu adalah setahun lalu. Meskipun bagi biksu seperti Huaisu, 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun tahun ini, banyak hal yang terjadi, sehingga ketika dia melihat Fang Yu lagi, dia merasakan perubahan-perubahan dalam hidup. Mengenai keberadaanku tahun ini, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Sekarang, ayo kembali ke mansionku untuk penyembuhan, kata Fang Yu. Huaisu mengangguk perlahan, dan kemudian teringat Bai Jiang dan 19 makhluk klan elang yang tersisa, melihat sekeliling seperti peluncuran bersyarat. Namun, dia hanya melihat sepetak besar abu hitam di tanah, dan serpihan-serpihan berserakan, dan darah hijau di mana-mana. Aku membunuh semuanya. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Huaisu, dan berkata. Huaisu menyeka darah dari dagunya, menarik napas beberapa kali, dan akhirnya sembuh. Guru, Tuan Fang. Zheng Ze berlari dari belakang dan berteriak. Dengan semangat, dia sangat bahagia sampai dia hampir menangis. Dia dan Huaisu, yang sudah menghadapi alam fana, sekarang mereka masih hidup, seperti keajaiban. Dia tidak pernah menyangka bahwa nada transmisi suara terakhir, benar-benar bisa memanggil Fang Yu. Tuan Fang. Zheng Ze memandang Fang Yu, begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara, dia hampir berlutut. Fang Yu mengangkat tangannya untuk menahan Zheng Ze dan berkata, ayo pergi, kembali ke rumahku dulu. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan mengangkat tangannya untuk membuka portal. Huaisu dan Zheng Ze memasuki portal satu demi satu. Fang Yu melihat sekeliling, matanya sedikit dingin, lalu dia masuk ke portal.
Setelah kembali ke mansion, Fang Yu menggunakan teknik penyembuhan untuk sekadar mengatasi luka di tubuh Huaisu. Cedera Huaisu juga sangat serius. Selain luka yang dideritanya saat bertarung melawan elit klan Sky Falcon, ada juga beberapa luka lama yang tertinggal sebelumnya. Namun, meski cedera ini serius, namun tidak berakibat fatal. Mereka hanya butuh masa pemulihan. Setelah menangani lukanya, Fang Yu segera memanggil Su Changge. Bagaimana kabar keluarga Lin selama tahun ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Keluarga Lin, Su Changge mengerutkan kening, mengingat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bos, saya belum mendengar apapun tentang keluarga Lin tahun ini. Alasan utamanya adalah situasinya terlalu kacau, dan ada hal-hal sensasional yang muncul dari mana-mana setiap saat hari. Kalau begitu pergi saja dan lihat." Fang Yu mengerutkan kening. Setelah berbicara, Fang Yu mengangkat tangannya lagi untuk membuka portal dan melangkah ke dalamnya. Su Changge mengikuti di belakang. Keduanya keluar dari portal dan sampai di gerbang rumah Lin. Saat ini, gerbang rumah Lin tidak memiliki penjaga. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh rumah keluarga Lin, matanya sedikit berubah, dan alisnya mengerutkan kening. Di seluruh mansion, bahkan tidak ada satu sosok pun yang terlihat. Mungkinkah? Mata Fang Yu dingin, dan dia melangkah ke dalam mansion. Setelah itu, Fang Yu berjalan sangat cepat dan melihat sekeliling untuk mencari petunjuk. Su Changge mengikuti di belakang dan juga memperhatikan. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Su Changge berkata dengan curiga, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di mansion ini, sangat bersih dan rapi di mana-mana, dan tidak ada bau berdarah. Fang Yu juga memperhatikan situasi yang dikatakan Su Changge. Jika keluarga Lin diserang oleh Falcons, maka bangunan dan fasilitas di mansion tidak akan terpelihara dengan baik saat ini. Tapi jika tidak diserang oleh Sky Falcons, kenapa seluruh keluarga menghilang? Bahkan tidak bisa melihat penjaga. Fang Yu mengerutkan alisnya dan bergerak maju, dengan cepat mencapai bagian terdalam dari keluarga Lin. Di tempat ini terdapat balai leluhur yang digunakan untuk memuja leluhur keluarga Lin. Sebelum memasuki aula leluhur, Fang Yu merasakan napas aneh, matanya sedikit bergerak. Tempat ini, ketika Fang Yu memikirkan sesuatu, senyuman muncul di sudut mulutnya. "Bos, kenapa kamu tiba-tiba tertawa?" Su Changge bertanya dengan curiga. Ada keheningan di aula leluhur keluarga Lin, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Cahayanya redup dan suasananya agak aneh. Dengan senyuman di wajah Sang Yu, Su Changge bahkan merinding. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan Su Changge, dan melangkah ke aula leluhur ini. Tidak ada orang lain di aula leluhur, dan di depannya ada meja berjenjang tempat tablet leluhur diletakkan. Fang Yu berjalan ke depan dan mengangkat kepalanya. Su Changge juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tablet di posisi tertinggi hilang. "Bos, ini." Su Changge hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkan tablet bertuliskan, "Lin Daohong," di tengah lantai 3. "Bos, ini sepertinya tidak sopan," kata Su Changge. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan pemandangan di sekitarnya mulai menjadi ilusi, dan pada saat yang sama tubuhnya menjadi ringan dan berkibar, seolah terbang ke udara. Setelah beberapa detik, pemandangan di sekitarnya berubah total. Su Changge melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di depannya telah menjadi desa pegunungan kecil. Jalur desa pegunungan terbentang sepanjang jalan, di kedua sisinya terdapat bungalow kecil yang biasa terlihat di desa pegunungan. Di pinggiran desa pegunungan terdapat sebuah sungai, dan sungai yang jernih mengalir perlahan. Ini seperti surga, tenang dan nyaman, dan waktu seolah melambat. "Kamu adalah..." Sebelum Su Changge sadar kembali, dua penjaga berseragam keluarga Lin menyambutnya. Awalnya mereka sangat gugup, tetapi ketika mereka melihat Fang Yu, mereka terkejut. Segera, dia terlihat sangat gembira. "Fang, Tuan Fang, ini Tuan Fang." Kedua penjaga itu langsung berlutut. "Semua orang di keluarga Linmu, apakah mereka berada di ruang mandiri ini?" Fang Yu bertanya. "Ya, seorang penjaga begitu gembira hingga suaranya bergetar. "Ini adalah jalan belakang yang ditinggalkan nenek moyang kita untuk keluarga Lin kita." "Nenek moyang yang mana yang ditinggalkan?" Fang Yu bertanya. "Lin, leluhur Lin Sunyu," jawab penjaga itu. "Lin Sunyu, nama ini adalah nenek moyang pertama dalam silsilah keluarga Lin,
yang merupakan tablet di tabel-tablet tingkat tertinggi tadi. Pada saat yang sama, dia juga harus menjadi putra kandung Lin Batian. Bawa aku masuk untuk menemui patriarkmu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, Tuan Fang, silakan ikut dengan saya," jawab penjaga itu. Setelah itu, Fang Yu dan Su Changge mengikuti para penjaga dan berjalan menuju bagian dalam desa kecil. Sepanjang jalan, Su Changge melihat sekeliling. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia tinggal di desa pegunungan kecil yang serupa ketika dia masih kecil. Dia tinggal bersama seorang lelaki tua sendirian selama beberapa tahun. Sampai dia bertemu Su Yuanzu, dia pergi ke Xiaodongshan di ibu kota utara. Pada saat ini, datang ke desa pegunungan kecil lagi membuatnya merasa sedikit kesurupan. www.novelringan.com gelombang seperti kembali ke masa lalu. Mengikuti para penjaga, banyak anggota keluarga Lin ditemui di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat Fang Yu, mereka semua tampak bersemangat, dan banyak dari mereka langsung berlutut untuk menyambut Fang Yu. Meski dari sudut pandang senioritas, Fang Yu mampu melakukan ini. Namun tampilan menyembah Tuhan masih membuat Fang Yu merasa sangat aneh. Dengan cara ini, sepanjang perjalanan, Fang Yu dan Su Changge akhirnya sampai di sebuah bungalow yang lebih besar di akhir. Lin Zengqiong, Lin Zengsu, dan Lin Zhenxi sepertinya telah mendengar suara angin dan berdiri di depan bungalow untuk menyambut Fang Yu. "Tuan Fang, Anda akhirnya sampai di sini." Mata Lin Zengqiong bersemangat, dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk dalam-dalam. Lin Zhengsu dan Lin Zhenxi juga membungkuk. Setelah beberapa percakapan singkat, Lin Zengqiong mengundang Fang Yu ke bungalow untuk berbicara lagi. "Tempatmu aman dan nyaman." Fang Yu duduk di meja kayu di bungalow dan berkata sambil tersenyum. "Ya, terima kasih kepada leluhur, biarkan keluarga Lin kita melarikan diri." Lin Zengqiong berkata dengan emosi. "Sudah berapa lama kamu di sini?" Fang Yu bertanya. "Sudah hampir setengah tahun." Lin Zengqiong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sejak awal klan Tianfal menyerang ibu kota utara, kami berencana, setelah mendengar tentang tragedi yang terjadi di beberapa keluarga, kami memutuskan untuk memasuki leluhur dan tinggalkan kami untuk berlindung di ruang mandiri ini. Ya, saya kira ada banyak keluarga bangsawan di ibu kota utara yang melakukan hal yang sama," kata Fang Yu. "Ras asing, terlalu kejam, tidak ada pilihan lain." Lin Zhengxiong menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika energi spiritual pulih, para biksu di dunia akan bersukaria. Tidak ada yang menyangka bahwa bencana akan datang begitu cepat."